3 tahun lalu, aku membagikan darah monitor tinggi yang diklaim bisa menentukan segalanya dalam satu tetes darah. Dan membuat semua aliran darah lain bagaikan semut. Tapi itu malah membuatku, dari jenius nomor 1, langsung menjadi orang tak berguna. Ternyata darah ini butuh waktu tepat 3 tahun untuk benar-benar aktif. Selama 3 tahun ini, aku kehilangan semua kemampuan dan tidak bisa latihan. Sehingga melewatkan pertarungan perjanjian kunci itu. Seluruh kerajaan mempermalukanku, bahkan kaisar sangat marah. Dan memenjarakanku di penjara langit. Sekarang, 3 tahun telah berakhir. Jenius nomor 1 dulu, telah kembali. Pangeran muda kembali ke kediaman. Sudah 3 tahun. Akhirnya aku kembali. Berani juga dia kembali. Pengecut, kemunduran keluarga Su sampai sekarang, semuanya karena dia. Semuanya karena dia. Tuan muda, silakan masuk. Sumin, pantas saja berani melawanku. Rupanya kemampuannya meningkat. Xiao Min. Kamu pikir begitu sudah bisa jadi lawanku? Lucu. Siapa itu? Berani mengganggu adikku Ming? Tuan muda, orang ini namanya Zhao Qing. Putra kedua Zhao Tianlei. Baru genap 20 tahun, sudah mencapai level 6 Zenu. Pemuda kuat. Zhao Tianlei. Jika aku tidak salah tebak, dia cuma tamu keluarga Su saja. Berani lancang seperti itu? Tuan muda, sejak kamu di penjara, keluarga Su sudah tidak seperti dulu lagi. Saya tahu yang dulu bergantung pada keluarga Su. Untuk bertahan hidup, sudah menjadi tumor bagi keluarga Su. Pemimpin sekte kamu, 2 putra Zhao Tianlei. Bahkan adalah yang terbaik di kalangan muda Yongning County. Keluarga Su kami, tidak ada yang bisa menandingi. Tak disangka, setelah 3 tahun di penjara, keluarga Su yang besar bisa jatuh ke keadaan seperti ini. Keluarga Su, tidak perlu kamu mengejek. Keluarga Su. Sekarang hanya Su King Hong dan Su Yuning yang sedikit berpotensi. Tapi di depan kakak sulungku, tidak ada apa-apanya. Kakak sulungku baru 25 tahun, sudah mencapai level puncak 10 Senwu. Hanya selangkah lagi. Bisa melangkah ke level Huahai. Sepengetahuanku, di antara kalangan muda keluarga Su, tidak ada yang bisa mencapai level ini kan? Aku hampir lupa, pangeran muda keluarga Su. Jenius nomor 1 dulu, Su Xin. 3 tahun lalu juga di level ini. Tapi sekarang, dia sudah benar-benar menjadi orang tak berguna. Sumin, karena kamu begitu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tuan muda, Xiao Min, kau tidak apa-apa? Kakak, Ya, kakak sudah pulang. pengkhianat pengecut. Kalau bukan karena kau, keluarga Su tidak akan sampai seperti ini. Kau masih berani pulang? Xiao Min, Siapa ini rupanya? Ternyata anak muda dari keluarga Su dan keluarga situ. Putra muda yang kabur tanpa bertempur di hari penentuan. Susin, kau penjahat keluarga Su. Sampai berani pulang? Sampai bertempur pun takut. Kalau aku jadi kau, aku sudah membenturkan kepala ke tembok yang sepi. kapan anjing berani menggonggong pada majikannya? Kau berani memakiku? Kau hanya tumbuh besar makan nasi keluarga Su. Anjing yang malah menggigit majikannya. Memakimu, mulutku jadi kotor. Kau! Susin, kau pikir ini masih 3 tahun lalu? Jangan pikir aku tidak tahu, orang yang dimasukkan ke penjara larangan sihir. Semuanya tulang selangkanya ditembus. Walaupun dulu kau adalah jenius nomor 1, sekarang kau adalah orang tak berguna yang tidak bisa melatih diri. Tak berguna atau bukan? Bisa dicoba. Dia masih mau coba? Dia sampah, dengan apa mau coba? Putra kedua Sao adalah tingkat kelima Zenwu. Menginjakmu. Sama seperti menginjak semut, tidak ada bedanya. Tuan muda, jangan remehkan kekuatan Zhao Qing. Jangan sampai kau tertipu olehnya. 3 tahun yang lalu, keluarga Zhao hanyalah anjing keluarga Su. Sekarang, jangan harap bisa menggonggong seenaknya di keluarga Su. Kau cari mati. Ini jurus bela diri. Tuan muda, hati-hati.
Kau. Ini tidak mungkin. Tidak. Mustahil. Di tubuhmu tidak ada aura latihan sama sekali. Hanya tubuh sampah. Bagaimana mungkin bisa mengalahkanku? Bodoh. Hanya punya tingkat tapi tidak punya keterampilan. Rupanya pil-pil keluarga Su selama ini hanya diberikan pada anjing. Kau. 3 tahun ini, walaupun Tuan Muda kehilangan semua kekuatan, tapi seni bela diri dan gerak tubuhnya tak tertandingi di dunia. 3 tahun ini, tidak ketinggalan sedikit pun. Xiao King, kali ini sebagai pelajaran untukmu. Ingat, makan nasi keluarga Su, jangan malah menggigit majikan. Kalau masih ada lain kali, tidak akan hanya satu tamparan sederhana seperti ini. Hongshan, ayo kita pulang. Baik, Tuan Muda. Susin. Tunggu saja, kakakku akan segera kembali. Aib hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Kakakmu. Shaoling? Aku agak ingat dia. Susin. 10 hari lagi, akan ada pertarungan perebutan pedang Su. Kakakku juga akan ikut tahun ini. Dengan kemampuannya, pedang itu pasti miliknya. Nanti, generasi muda keluarga Su harus tunduk padanya. Kau juga. Perebutan pedang, pedang Su hanya ada 2. Satu di tangan kepala keluarga, lambang kekuasaan tertinggi. Yang satu lagi di tangan terkuat generasi muda. Bisa bertindak sebagai wakil kepala keluarga di luar. Tapi pedang Su selalu diperebutkan oleh orang dalam keluarga Su. Orang luar bahkan tak berhak ikut. Sekarang malah. Aku sangka. Faksi Zhao Tianlei sudah memaksa keluarga sampai segitunya, bahkan perebutan pedang pun berani ikut campur. Katakan pada Zhaoling, pedang Su hanya layak dipegang orang bermarga Su jika dia berani menyentuhnya. Di pertarungan, akan kubunuh dia. Aku serius. Kau. Meski tulang selangka ditusuk selama 3 tahun di penjara anti sihir, kekuatanmu turun sampai level orang biasa, tapi darah mulia sudah memperbaiki tubuhku sepenuhnya. Saat aku keluar penjara, mungkin darah mulia bisa membuatku bangkit kembali. Dalam waktu singkat. Luar biasa darah mulia, sampai tubuh rusak ini bisa masuk kembali ke tingkat Zenu. Ini. Apa ini? Ilmu terlarang, penghancuran dewa. Membakar kekuatan darah dengan paksa, membuat diri sendiri. Kekuatan meledak dalam waktu singkat. Sepertinya, ini cara bertahan hidup yang menyertai kebangkitan darah. Aura ini. Tuan Muda, Anda kembali ke tingkat Zenu? Sudah kukatakan, aku tak akan biarkan pedang Su jatuh ke tangan lain. Tapi, perebutan pedang tinggal 10 hari lagi. Menurut aturan, syarat minimal ikut adalah Zenu tingkat 5. Tuan Muda, sepertinya sudah terlambat. Di atas Zenu, setiap tingkat lebih sulit dinaikkan. Semua meningkat secara eksponensial, bahkan jika aku memiliki kekuatan tambahan dari keturunan mulia. Sulit untuk mencapai level 5 Zenu dalam waktu singkat ini. Kecuali Hongshan. Di rumah, apakah masih ada pil pengumpul energi langka? Sejak keluarga Su merosot, pil seperti ini keluarga Su hanya bisa mendapatkan belasan butir setahun. Sekarang pertarungan perebutan sudah dekat, para sesepuh sudah lama memberikan pil itu kepada murid-murid pribadi mereka, hanya untuk memenangkan pertarungan perebutan. Tapi, di gudang masih ada pil pengumpul energi biasa, aku akan ambilkan untukmu. Pil pengumpul energi biasa tidak cukup, hanya dengan meminum pil pengumpul energi langka yang mendukung kecepatan latihan darah keturunan mulia. Baru mungkin bisa menembus level 5 Zenu dalam beberapa hari ini. Sepertinya, hanya bisa pergi ke tempat itu. Menara Sunlong. Dibangun oleh Kekaisaran Tianyan untuk mengumpulkan bakat-bakat terbaik dunia. Jika aku bisa melewati perangkap di menara, pasti ada yang akan menyerahkan pil yang kuperlukan dengan kedua tangan. Wah, tidak menyangka bisa melihat ada yang masuk ke lantai 9. Hari ini tidak sia-sia datang. Lantai 9 ini, susah sekali ya. Aku lihat total ada 15 lantai. Kamu kurang informasi ya. Menara Sulong ini, total tingginya 15 lantai. Bisa masuk 5 lantai pertama saja, sudah sangat sulit. Bisa melewati lantai 7, itu sudah orang hebat. Langsung akan mendapat perhatian dan pelatihan khusus dari Menara Cilong.
Sampai lantai 9, itu sudah bakat jenius. Di seluruh kekaisaran Tianyan bisa masuk peringkat. Hebat sekali. Kalau orang ini bisa sampai lantai 15, ngapain mikir? Mana mungkin ada yang bisa masuk lantai 15? Tapi ada satu orang. Si jenius nomor 1 keluarga Su dulu, 5 tahun lalu. Sudah masuk lantai 13. Dengan waktu. Masuk lantai 15, bukan tidak mungkin. Sayangnya, sekarang dia sudah. Saat ini di seluruh Yongningjun. Dari generasi muda, hanya ada yang dari keluarga Shao. Tuan Shaoling. Yang bisa nyaris masuk lantai 10 saja. Cepat lihat, dia keluar. Kakak sepupu. Dia. Tidak menyangka yang masuk menara ternyata si sombong. Nona besar Suning dari keluarga Su. Ini sudah tahun ini. Keenam kalinya dia datang ke menara Sulong kan? Sebelumnya selalu berjuang di lantai 9, tak pernah bisa lewati lantai 10. Pertarungan perebutan pedang keluarga Su ini, sebentar lagi dimulai. Sepertinya sudah terlambat. Tetap tidak bisa ya? Bahkan lantai 10 saja tidak bisa lewati. Bagaimana lagi bersaing dengan Shaoling itu? Apakah pedang klan Su akan benar-benar berpindah tangan? Kakak Ning paling memanjakanku saat muda. Sekarang, bahkan dia sudah berusaha sejauh ini demi keluarga. Bagaimana aku bisa tinggal diam? Jurus pedangmu hanya fokus pada bentuk, bukan makna. Hanya memperhatikan gerakan, tapi lupa esensi di balik jurus pedang. Terlihat indah saat digunakan, tapi sama sekali tidak berguna. Jika kamu bisa memahami makna pedang, mungkin hasilnya akan berbeda. Fokus pada bentuk, bukan makna, hanya gerakan. Terima kasih atas bimbingannya, Senior. Senior, orang ini rasanya sangat familiar. Anak muda, kamu baru saja memasuki tahap awal Zhenwu. Sudah mulai mengajari putri klan Su? Tapi, dia adalah salah satu dari sedikit yang mencapai level 10 Zhenwu di generasi muda kekaisaran Tianyan. Perbedaan antara kalian seperti langit dan bumi. Aura orang ini memang baru memasuki level Zhenwu. 5 tahun lalu, aku pertama kali menantang Menara Sunlong. Saat itu baru 15 tahun. Meski sudah berusaha maksimal, tapi kalah di lantai 13. 2 tahun kemudian, jurus pedangku meningkat pesat, ditambah dengan kebangkitan darah. Jika aku mengeluarkan semua kemampuan, entah bisa mencapai lantai berapa. Dia akan menantang Menara Sulong. Menara itu lebih mengandalkan skill dan gerakan tubuh, bukan level. Dia baru masuk Zhenwu. Sekuat apa dia? Orang seperti ini hanya mencari masalah sendiri. Level awal Zhenwu, kalau bisa lewati 3 lantai saja sudah hebat. Lihat. Sejak jenius klan Su itu dipenjara, tidak ada lagi pemuda berbakat luar biasa di Kekaisaran Tianyan. Sayang sekali. Kepala bagian. Orang yang sedang menantang Menara Sunlong. Sudah melewati lantai 8 dan menuju lantai 9. Tapi lantai 8. Kenapa panik sekali? Pemuda yang bisa lewati lantai 8 di Kekaisaran Tianyan sangat banyak. Tapi, pengawas Menara Sunlong bilang, orang ini kemungkinan besar bisa lewati lantai 12. Apa? Lantai 12? Wah, bisa lewati lantai 10 saja sudah jenius kelas 1. Sudah bertahun-tahun, hanya orang dari klan Su itu yang pernah lewati 12 lantai. Apakah? Wah, hari ini Kekaisaran Tianyan akan memiliki seorang jenius luar biasa lagi? Bagus, aku akan langsung pergi melihat. Astaga, dia yang baru level awal Zhenwu. Bisa sampai lantai 9? Sungguh luar biasa. Orang ini memang berbakat. Tapi sampai lantai 9. Waktunya lebih lama dari aku. Sepertinya tidak akan bisa melewati tingkat ini. Cuaca berubah. Melangkah di udara, ini adalah kekuatan yang melampaui batas. Ini adalah pengawas Yuan King dari Menara Naga Merah. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam Menara Pencari Naga ini? Bagaimana sampai Yuan King turun tangan? Menara Naga Merah menjaring bakat-bakat di seluruh dunia. Pengawas Menara Naga Merah di satu wilayah, statusnya tidak kalah dari gubernur. Dia juga keluar untuk melihat keramaian. Orang seperti Tuan Yuan, biasanya meski ada orang yang bisa melewati tingkat 10, belum tentu bisa diterima langsung olehnya. Bagaimana bisa terganggu oleh seorang pejuang tingkat awal? Tuan Yuan King ini jelas datang untuk Menara Pencari Naga. Apakah karena orang yang sedang menantang Menara Pencari Naga itu? Tapi orang itu
sampai sekarang belum melewati tingkat 9. Lihat, tingkat 9 berhasil. Mudah, terlalu mudah, tidak heran pengawas bilang dia bisa melewati tingkat 12. Memang gerakan dan pedangnya sangat sempurna. Hampir tidak ada celah. Apa? Dia berhasil melewati tingkat 10? Tingkat 10 juga berhasil, luar biasa. Kecepatan seperti ini. Mungkin Shaolin dari keluarga Shao pun tidak bisa menandinginya. Ini benar-benar jenius sejati. Kita akan menyaksikan sejarah, dia langsung menantang hingga tingkat 12, betapa jeniusnya dia. Sepertinya dia akan melanjutkan ke tingkat 13. Setiap boneka perang sudah melebihi 99%. Pejuang tingkat tinggi pasti bukan pejuang biasa. Yang bisa melewatinya, jenius legendaris Su Xin dulu. Juga berhenti di sini. Dia mungkin juga akan berhenti di sini. Tunggu, apa ini? Ya ampun, dia baru mulai menggunakan jurus pedang. Rahasianya, artinya 12 tingkat sebelumnya. Bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh. Kalau begitu, bukankah dia? Dia sampai di tingkat 14. Apa dia mau membuat lubang di langit? Tingkat 14, dia berhasil sampai di tingkat 14. Tunggu, boneka perang tingkat 14 sudah setara. Dengan kekuatan yang melampaui batas, tingkat 15 mungkin lebih hebat. Jika saya melewati semua tingkat sebagai pejuang tingkat rendah, mungkin akan mengguncang seluruh kekaisaran Tianyan. Kekuatan saya masih terlalu lemah. Lebih baik tidak terlalu mencolok. Pejuang tingkat rendah bisa melewati tingkat 14 menara pencari naga. Ini berarti kemampuan bertarungnya sudah setara. Bahkan melebihi sebagian pejuang yang melampaui batas. Jenius luar biasa seperti ini di seluruh kekaisaran Tianyan. Saat ini benar-benar tidak mungkin menemukan orang kedua. Cepat lihat dia keluar. Siapa sebenarnya dia? Halo anak muda, aku Yuan King. Adalah kepala cabang Ciun Pavilion di Yongning County. Boleh tahu nama anak muda? Jian Yi. Hanya nama samaran, sepertinya dia ingin menyembunyikan identitasnya. Anak muda, kamu berhasil melewati lantai 14 menara naga pencari. Berhak mendapatkan token tingkat bumi dari Ciun Pavilion kami. Apa itu token tingkat bumi? Ciun Pavilion memiliki 4 tingkatan. Tian, Li, Xuan, Huang, mewakili hak akses yang berbeda di Ciun Pavilion. Token tingkat bumi hanya di bawah token tingkat surga. Bisa bebas masuk ke semua cabang Ciun Pavilion di seluruh county dan mendapatkan bantuan penuh. Sedangkan token tingkat surga hanya bisa dimiliki oleh ahli legendaris yang bisa melewati lantai 15. Mendapatkan sumber daya latihan terbaik di seluruh kekaisaran. Sayangnya, di seluruh kekaisaran, tidak ada satupun yang bisa melewati lantai 15 itu. Seandainya tadi berusaha lebih keras, melewati lantai 15. Tapi, token tingkat bumi ini sudah cukup. Hebat Shaolin. Hanya mendapatkan token tingkat kuning. Dia malah mendapatkan token tingkat bumi. Jika saja dia adalah anggota keluarga Su. Kepala Yuan, aku butuh 20 pil Jipin Juling dan... Baik, silakan ikut aku. Tunggu sebentar Tuan, tadi aku banyak bersikap kurang ajar. Mohon Tuan berikan sedikit petunjuk. Pertarungan perebutan pedang akan segera dimulai. Aku tidak boleh kalah dari Shaolin. Kalau tidak, keluarga Su akan benar-benar hancur. Harus minta petunjuk beberapa jurus dari orang misterius ini. Ingat apa yang kubilang tadi.
Tuan Muda, Anda. Anda sudah kembali ke level 9 True Martial. Memang darah keturunan tertinggi, dengan 2-3 hari lagi. Aku pasti bisa mencapai kembali puncak level 10 True Martial seperti dulu. Tapi tidak ada waktu lagi, pertarungan perebutan pedang. Hari ini juga. Zhao Ling juga berani mengincar pedang keluarga Su. Sialan. Aku sudah menyia-nyiakan 3 tahun, keluarga Su. Sudah tidak menghormatiku sebagai tuan muda. Hari ini, aku akan gunakan dia untuk menunjukkan wibawa. Xiao Ling, ayahmu sudah bersiap di luar. Begitu kamu dapatkan pedang keluarga Su, dia akan langsung bekerja sama dengan keluarga situ. Menguasai bisnis inti keluarga Su, apakah kamu yakin? Keluarga Su saat ini memiliki 4 murid, semuanya sama sepertimu. Semua berada di tingkat 10 Senwu, terutama Su Qinghong dan Su Yuning. Mereka berdua tidak mudah dihadapi. Tenang saja, pedang Su akan kudapatkan. Wah, itu kan tuan muda kita. Dia juga datang? Hari ini pertarungan memperebutkan pedang, pesertanya semua jago muda. Dia datang buat apa? Kak, dialah yang tampar aku. Nanti kamu harus bantu aku balas dendam. Cuma tubuh lemah. Mana bisa melawan aku? Tenang, kalau dia berani datang. Aku akan penggal kepala pewaris Su untuk menakut-nakuti. Asin, akhirnya kamu datang. Beberapa hari ini aku selalu ingin ketemu kamu. Sayangnya kamu tutup pintu, tidak mau ketemu orang. Kaning, lama tidak berjumpa. Kalau Kaning tahu, waktu itu di Menara Naga. Orang yang membimbingnya adalah aku, tidak tahu bagaimana reaksinya. Ini kan si tampan Susin yang kabur tanpa bertarung? Kamu juga berani datang? Kupikir kamu mau jadi pengecut seumur hidup. Su Qinghong, maksudmu apa? Tidak ada maksud apa-apa, cuma ingin mengingatkan tuan muda Su kita. Ingat-ingat lagi, 3 tahun lalu keluarga Su kita. Keadaannya seperti ini. 3 tahun lalu, keluarga Su merosot karena aku. Mulai hari ini, aku akan membawa keluarga Su makmur kembali. Berbicara besar tidak takut lidahmu patah? Betul. Keluarga Su tidak butuh orang sepertimu. Hari ini, cukup lihat kakak senior unjuk kebolehan. Susin. Sekarang berbeda dengan dulu. Kakak senior sudah jadi nomor 1 di generasi muda Su. Hanya dia yang bisa jadi lawan Zhao Ling. Iya, Zhao Ling ini kejam dan beracun. Mungkin akan berbuat jahat padamu. Lebih baik kamu nonton saja di bawah. Pedang Su, serahkan saja padaku. Yuning, tuan muda Su kita. Ingin mengharumkan nama keluarga, itu bagus. Tapi, sebaiknya kamu bisa lolos babak pertama. Kalau langsung tersingkir, seisi keluarga Su akan jadi bahan tertawaan. Tuan keluarga Su tiba. Ayah, keluarga Su merosot karena aku. Apakah ayah sudah sangat kecewa padaku? Bagaimanapun juga, hari ini aku akan bela kehormatan keluarga Su. Buat keluarga Su bangga padaku lagi. Tuan keluarga datang. Yang di samping tuan keluarga, sepertinya Tuan Yuan King. Itu manajer gedung Naga Merah. Tak kira tokoh sebesar itu datang menonton. Perebutan lencana pedang kita. Iya. Kak, kalau kau bisa menang telak, pasti dilirik beliau. Masa depan cerah. Santai. Perebutan lencana pedang, ujian pertama mulai. Aura pemuda ini terasa familiar. Itu anakku Susin, bakat jenius dulu. Sayang, takdir bermain. Manajer Yuan, mulai. Anak-anak, ujian pertama adalah persiapanku untuk kalian. Ujian apa? Kontennya? Kalian tak tahu. Apa-apaan? Sesepuh Yuan benar-benar. Penguasa Posu. Bagaimana kita hadapi? Tenang. Tak sesulit bayanganmu, tapi tak mudah. Aku punya satu jurus, serangan luas dan padat, menyapu kalian semua sekaligus. Tugas kalian, tahan jurusku ini. Bertahan, lulus babak pertama. Gagal. Langsung tersingkir. Gimana ini?
Kita tak mungkin tahan. Mungkin berakhir di sini. Asin, kau yakin bisa? Itu penguasa Posu. Meski dia tahan, bukan levelmu. Aku sarankan kau menyerah. Cuma maluin keluarga Su, setidaknya selamat. Urus dirimu sendiri. Kau. Bisa tahan jurusku, kalian cukup hebat. Mener Yuan, bagaimana? Kepala keluarga Su. Sudah kulakukan perintahmu. Beri perlakuan khusus pada Shaoling. Serangan yang dia terima 2 kali lipat lebih. Tapi Shaoling justru dengan mudah menahan semua seranganku. Tampaknya kemampuannya jauh lebih kuat dari dugaanku. Jangan-jangan lencana pedang keluarga Su benar-benar jatuh ke orang lain? Tapi penampilan putramu mengejutkanku. Beberapa yang tahan jurusku ini. Semua ahli Shen Wu 10 lapis. Cara mereka bertahan. Kultivasi plus gerak tubuh. Bahkan Shaoling juga pakai banyak tenaga fisik. Tapi putramu cuma pakai gerak tubuh, hindari seranganku. Bahkan aku tak bisa lihat level kultivasinya. Xin Er ternyata tak lupakan keahliannya. Selamat kepala keluarga Su, punya putra hebat. Keahlian gerak tubuh seperti ini, mungkin cuma yang bisa lewati naga 14 lapis. Bisa menandingi Tuan Jianyi, jika pada tahun itu dia tidak dipenjara, mungkin dia. Ujian ronde pertama selesai, kalian pergi istirahat dulu. Setelah setengah lilin waktu, adakan turnamen ronde kedua. Tidak perlu repot-repot, karena di sini sekarang tinggal kita beberapa orang ini, mari mulai saja langsung. Lagi pula barusan itu, adalah serangan terkuat dari tahap tengah Poksu. Kamu yakin tidak perlu istirahat? Hanya trik sepele seperti ini. Masih butuh istirahat? Apakah mungkin? Semua orang dari keluarga Su adalah pengecut, kurang ajar sekali. Shaoling, berani menghina keluarga Su. Hari ini aku akan kirim kamu ke neraka. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Diam. Kamu pengecut yang takut berperang. Apa hakmu bicara? Ya benar. Hanya kakak senior yang bisa menandingi Shaoling. Kalau kamu tidak berani naik panggung, diam saja di tempatmu. Jangan ganggu kakak senior. Selama membunuh Shaoling, aku akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan keluarga Su dari bahaya. Ditambah aku yang pegang pedang perintah, jadi tuan muda keluarga Su yang katanya hebat itu tidak akan bisa menggoyahkan posisiku lagi. Shaoling, siap-siap mati. Memang pantas menjadi nomor 1 generasi muda keluarga Su. Membuat Shaoling tidak berani melawan. Jauh lebih baik daripada orang pengecut yang hanya diam. Sepertinya kakak senior sudah mengambil kembali martabat keluarga Su yang hilang. Dalam 3 serangan, dia pasti kalah. Susin diam. Kakak senior juga. Puncak dari 10 tingkatan Shen Wu. Bagaimana bisa kalah? Kamu cuma iri lihat orang lain berhasil. Padahal dulu aku begitu mengagumimu. 3. Ternyata benar apa yang dikatakan Susin. Inilah ahli generasi muda keluarga kamu? Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Tidak mungkin. Nomor 1 keluarga Su cuma level ini, padahal aku sudah menyiapkan pertempuran perebutan ini dengan matang. Kamu semua terlalu mengecewakanku. Masih ada yang bisa bertarung? Susin, bukannya kamu bilang ke adikku bahwa di pertempuran perebutan ini kamu akan memotong kepalaku? Di mana orangnya? Kenapa? Menjadi penyu yang menyembulkan kepala saja? Dia cukup lucu untuk melewati tes pertama. Masih mau melawan Tuan Shao? Susin ini dari dulu memang pengecut, 3 tahun lalu lari tanpa bertarung. Sekarang juga sama saja. Aku yang akan melawan.
Saya bilang, apa keluarga Su sudah kehabisan orang ya? Sampai suruh seorang wanita naik panggung mati saja. Jangan banyak omong, Zhaoling, lawanmu adalah aku. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk menyerangku. Ilmu pedangmu terlalu fokus pada bentuk, mengabaikan esensi. Kau lupa inti dari ilmu pedang yang terkandung di dalamnya. Saat digunakan terlihat indah, tapi sama sekali tidak berguna. Jika kau bisa memahami makna pedang, mungkin akan berbeda. Nasihat Tuan Jiani selalu kuingat dalam hati. Belakangan ini ilmu pedangku memang meningkat pesat. Hari ini adalah saatnya aku membuktikan nama keluarga Su. Jangan banyak omong, lihat pedangku. Keluarga Su masih punya ahli? 2 minggu lalu, aku mendapat bimbingan, akhirnya 3 hari lalu. Berhasil melewati lantai 10 Menara Sunlong. Sekarang aku tak kalah darimu. Apa? Nona besar berhasil melewati lantai 10 Menara Sunlong? Pantasan dia bisa mengalahkan Shaolin. Shaolin juga baru saja melewati lantai 10. Seberapa hebat dia dibandingkan Nona besar? Keluarga Su akhirnya punya harapan. Kau benar-benar di luar dugaan. Baiklah, bagaimana kalau kita bertaruh? Kau sudah terluka parah, mau bertaruh apa? Kita bertaruh? Siapa di antara kita yang akan memenangkan pertempuran ini? Jika kalian menang, aku bersumpah, keluarga Shao mulai sekarang tidak akan menyentuh pedang Su lagi. Bagaimana? Kalau kau yang menang, Kalau aku menang, kau jadi istriku dengan patuh. Membayangkan bisa menguasai wanita keluarga Su di bawahku, membuatku bersemangat. Hahaha. Au, Konyol, keluarga Shao hanyalah anjing keluarga Su. Berani-beraninya ingin menikahi Nona besar kami. Kalau Nona besar benar-benar dinikahkan, keluarga Su akan jadi bahan tertawaan. Nona besar, beri dia pelajaran. Kakak Ning, jangan tertipu, dia pura-pura lemah. Susin, diam. Kenapa kau selalu menghambat keluarga Su? Orang lain sudah menghina keluarga Su. Kau masih bersembunyi. Keluarga Su punya tuan besar sepertimu. Sungguh memalukan. Benar, kalau tidak mampu diam saja. Di depan banyak orang lagi, sungguh memalukan. Jangan banyak omong, berani bertaruh atau tidak? jika benar-benar bisa mengalahkan Shaoling, sesuai perjanjian, keluarga Su tidak perlu khawatir lagi. Pedang akan jatuh ke tangan keluarga Shao. Ini menyelesaikan masalah besar. Apalagi, Shaoling sudah kulukai parah. Harus mengejar kemenangan, taruhan ini ku terima. Bagus, bagus. Tampaknya hari ini, aku tidak hanya dapat pedang Su, tapi juga mendapat wanita cantik. Menikahi wanita keluarga Su, benar-benar keberuntungan ganda. Hahaha. Kalau begitu, aku akan temanimu bermain dengan baik. Ini adalah besi murni berusia ribuan tahun. Astaga, ini benar-benar seberat ribuan kilogram. Besi murni ribuan tahun. Shaoling baru saja, dengan beban ribuan kilogram di tubuhnya, menghindari serangan dari ahli tingkat Pok Suji, dan bahkan mengalahkan ahli terkuat keluarga Su, Su Qinghong. Ini sungguh luar biasa. Bersembunyi begitu dalam. Apa? Dalam? Kalau bicara soal dalam, aku beritahu kamu. Aku masih punya yang lebih tersembunyi lagi. Tunggu sebentar, aku akan tunjukkan padamu. Cari mati. Lihat pedangku. Astaga, bahkan kakak perempuan juga kalah. Jangan-jangan, hari ini benar-benar hari kehancuran keluarga Su, leluhur. Tolong tunjukkan kekuatanmu. Kau tidak bisa hanya diam melihat orang luar. Mengambil token pedang keluarga kami, dan tidur dengan perempuan keluarga Su. Mulai hari ini, token pedang keluarga Su akan dipegang oleh Shaoling. Generasi muda keluarga Su, semuanya harus tunduk padaku. Siapa yang berani tidak patuh? Memegang token pedang, kamu belum pantas. Susin, kamu si pengecut, berani juga naik ke sini. Dia si pengecut, akhirnya berani naik panggung. Tapi apa gunanya? Tetap saja tidak bisa mengalahkan Tuan Shao. Dengar-dengar, Tuan muda keluarga Su ini dikurung di penjara Jinmo selama 3 tahun. Di sana, tidak ada energi langit dan bumi sama sekali. Dia sendiri. Bahu-bahunya ditusuk, tubuhnya sudah rusak. Masih berani bersikap begitu. Kakak, tolong ajarin dia pelajaran. Susin, dia terlalu kuat. Kamu bukan lawannya. Kakak Ning, bagaimana mungkin aku hanya diam melihatmu? Dinodai orang lain? Hongshan, bawa Kakak Ning turun untuk istirahat.
Shaoling, aku pernah bilang, kalau kamu berani ikut pertarungan token pedang, aku pasti bunuh kamu. Sekarang aku tepati janjiku. Susin, di depan kakakku. Masih berani sombong? Kau cari mati. Kakak, bunuh orang ini. Diam. Susin, aku sangat kagum dengan keberanianmu. Tak disangka, akhirnya keluarga Su yang besar ini harus mengirimmu untuk mati. Keluarga Su yang terhormat harus menyuruhnya naik panggung. Sungguh memalukan. Menurutku, sebagai tuan muda keluarga Su, dia bisa maju. Juga tidak kehilangan semangat keluarga Su. Semangat apa gunanya? Apa yang lebih memalukan daripada kakak senior? Dipukuli sampai babak belur? Lebih baik dia tidak naik. Dengar tidak? Keluargamu sendiri merasa malu kamu naik panggung. Tak lama lagi mereka akan bangga padaku. Benarkah Susin? Harus kukatakan. Aku benar-benar kagum dengan keberanianmu, tapi kau bilang, kau, putra tertua keluarga Su yang terhormat, jika di tempat ini, kutombak jadi 7 bagian, menurutmu, bukankah ini aib yang lebih besar bagi keluarga Su? Ini pedang dari energi terkumpul. Ini adalah seni bela diri yang hanya bisa dikuasai oleh ahli tingkat wahai. Shaoling ternyata sudah mempelajarinya. Susin yang tubuhnya rusak, mungkin akan dihancurkan oleh pedang energi ini. Susin, bersiaplah mati. Jangan. Ini, bagaimana mungkin? Masih banyak hal yang mustahil menurutmu. Apa? Susin ternyata menangkis serangan terkuat Shaoling. Bukankah tubuhnya rusak? Bagaimana dia bisa menangkis dengan mudah? Dari aura yang Susin tunjukkan tadi, sepertinya dia sudah memasuki tingkat Shenwu lagi, dan sudah mencapai tingkat ke-9 Shenwu. Bukankah tulang selangkanya ditusuk hingga tubuhnya rusak? Bagaimana dia bisa berlatih secepat ini? Kukira dari mana keberanianmu, ternyata sudah naik tingkat. Sayangnya, kau hanya naik 9 tingkat. Masih jauh di bawahmu 3 tahun lalu, sedangkan aku sudah mencapai puncak tingkat ke-10 Shenwu. Hanya selangkah lagi menuju tingkat Huahai. Perbedaan tingkat tak berarti perbedaan kekuatan. Hal ini, adikmu seharusnya sangat memahaminya. Susin, kau, bagaimana kau pikir? Dalam hal teknik kau bisa mengalahkanku, lebih kuat dariku? Kalau begitu, tak ada salahnya kukatakan, kemarin saat kembali ke Yongning, aku kembali menantang Raslo. Aku sudah menembus lantai 11. Apa? Dia berhasil melewati lantai 11? Tidak heran. Dia bisa mengalahkan putri tertua dengan mudah, kekuatannya sudah melampaui banyak jenius keluarga Su. Dia benar-benar berhasil melewati lantai 11. Di antara generasi muda, hanya dia dan Tuan Jiani dulu yang bisa melewati lantai 11. Tak disangka keturunan keluarga Shao sudah sekuat ini. Xin Er, bisakah kau bertahan? Kekuatan yang kugunakan tadi bukan semuanya, tapi aku bisa memberimu kesempatan untuk berlutut memohon ampun. Bukankah dulu kau disebut jenius terhebat di Kekaisaran Tianyan? Aku ingin melihat si jenius langit ini berlutut di depanku. Lantai 11? 5 tahun lalu. Aku sudah berdiri di puncak lantai 13 Menara Sunlong. Kau bahkan tak bisa menandingiku 5 tahun lalu. Apa kemampuanmu untuk membuatku berlutut? Xin Er, sekarang ini sudah berbeda dengan dulu. Kamu sudah membuktikan dirimu, pergilah. Tidak akan ada lagi di keluarga Su yang menyalahkanmu, dan kamu juga tidak perlu memikul tanggung jawab ini di pundakmu sendiri. Kalau 3 tahun yang lalu, anak-anak keluarga Shao yang remeh itu, mana bisa jadi lawan satu kali bagi anakku? Hanya saja kecelakaan 3 tahun lalu itu, datang terlalu tiba-tiba. Sekarang Xin Er akhirnya, kembali melangkah ke dalam alam Dewa Perang. Sama sekali tidak boleh gagal di sini, bahkan jika harus menyerahkan pedang perintah keluarga Su kita kepada orang lain. Tenanglah ayah, seperti aku menyeret keluarga Su ke dalam jurang 3 tahun lalu, hari ini aku akan membawa keluarga Su kembali ke kejayaannya. Pedang perintah keluarga Su, jangan ada yang ikut campur. Xin Er, tuan besar keluarga kita, Mas punya harga diri, tapi 3 tahun lalu, mengapa dia melarikan diri tanpa bertarung? Mungkin dia juga punya kesulitan. Bagaimanapun juga, saat ini, di hatiku dia adalah tuan besar keluarga Su. Bagus, bagus, bagus. Wah, hubungan ayah dan anak yang sangat mesra. Tapi, biarkan sandiwara ini berakhir di sini saja. Zhao King, kakak, terima pedang. Ini adalah pedang guntur. Apa? Ini pedang guntur oleh ahli keserana keluarga Shao Yale. Konon katanya, jika dipadukan dengan jurus pedang guntur keluarga Shao, dapat menimbulkan efek yang mengubah langit dan bumi. Kamu hanya di tingkat 9 alam sejati perang, tapi bisa membuatku menggunakan jurus pedang terhebat. Kamu memang kuat. Sayangnya, kamu juga berhenti di sini saja.
Cepat lihat. Susin, matilah kau. Gerakan tubuh anak muda ini menakutkan sekali. Jelas bisa mengalahkan lawan dengan satu tebasan pedang. Mengapa menahan diri? Mungkin dia ingin menyiksa lawannya? Luar biasa, Tuan Muda ternyata sama sekali tidak membiarkan lawan menyentuhnya. Kecepatan Tuan Muda terlalu tinggi. Keterampilan Shaoling berhasil melewati lantai 11, sudah termasuk yang terbaik di antara yang terbaik. Namun di depan Susin, ternyata tidak tahan satu pukulan. Mungkinkah Susin adalah... Kamu kalah. Bangsat, hari ini aku akan membuatmu mati tanpa kuburan. Ini adalah alam samudera. Dia berhasil menembus. Antara alam sejati perang dan alam samudera, terpaut satu alam besar. Keduanya sama sekali tidak bisa dibandingkan. Ini bukan masalah tinggi rendahnya keterampilan yang bisa menutupinya. Tahukah kamu, aku sudah lama bisa mencapai alam samudera, hanya saja aku selalu sengaja menahan tingkat kultivasi. Itu karena tidak lama sebelumnya aku mendapatkan sebuah teknik dari ayah. Awalnya aku ingin menggunakan teknik ini sebagai dasar untuk melatih ilmu sihir. Dengan begitu, kekuatanku akan lebih kuat. Kau? Karena kehadiranmu, aku terpaksa harus memutuskan lebih awal. Susin, kau memang pantas mati. Tak heran dia begitu kuat, rupanya dia sudah setengah langkah menuju alam samudera. Aku kalah darinya. Tidak sia-sia. Bocah kecil ini jelas punya kesempatan untuk langsung mengalahkan Shaoling. Tapi dia malah sengaja menahan diri, membiarkan Shaoling berhasil meningkatkan kekuatannya. Sekarang masalahnya jadi besar. Tapi sepertinya semua ini sudah dia perkirakan. Mungkinkah dia masih yakin bisa mengatasi Shaoling yang sudah mencapai alam samudera? Susin, bersiaplah mati. Tuan Muda, Susin. Tak disangka perbedaan tingkatannya sebesar ini. Tuan Muda hanya terluka ringan. Sayang sekali, perbedaan tingkatannya terlalu besar. Seandainya Tuan Muda bisa mencapai puncak tingkat ke-10 alam Senwu, mungkin dia bisa menang. Tuan Muda tidak mau mundur. Dia masih akan melanjutkan. Ilmu pedangmu memang tidak buruk. Sekarang, saatnya kau lihat ilmu pedangku. Ini adalah ilmu pedang salju turun. Pedang rahasia keluarga Su, diciptakan oleh leluhur keluarga Su. Ada 9 jurus, disebut juga 9 pedang salju. Kekuatan setiap pedang 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sampai pedang ke-9 memiliki kekuatan yang menghancurkan segalanya. Sayangnya, pedang ke-9 sulit dipelajari. Entah apakah Tuan Muda bisa mengeluarkannya. Kalau begitu, hari ini aku ingin melihat ilmu rahasia keluargaku, Sao, dengan ilmu rahasia keluargamu, Su, mana yang lebih hebat. Ayo. Pedang pertama, pedang kedua, pedang ketiga. Pedang kelima, pedang keenam, pedang ketujuh. Ini dia, pedang ke-9. Astaga, Tuan Muda ternyata benar-benar mengeluarkan pedang ke-9. Dia memang jenius. Beberapa generasi kepala keluarga Su pun jarang yang bisa menguasai pedang ke-9. Tak disangka Tuan Muda berhasil. Sayang sekali, perbedaan tingkatannya masih terlalu besar. Lawan adalah petarung alam samudera. Sekuat apapun pedang ke-9, sulit menembus pertahanannya. Sudah berakhir. Nasibnya hanya mati. Susin, ilmu pedangmu cuma begitu saja. Ilmu rahasia keluarga Su hanya omong kosong. Selanjutnya, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Hari ini, meski harus melanggar aturan, aku harus menyelamatkan nyawa Sin Er. Pedang ke-10? Ya ampun, seluruh ilmu yang dipelajari leluhur keluarga Su
9 pedang salju yang dia ciptakan ternyata dikuasai Tuan Muda. Memahami pedang ke-10, bakat yang luar biasa ini. Kenapa dia begitu kuat? Kamu benar-benar monster, pedang salju ini. Bahkan kamu bisa memahami pedang ke-10, harus diakui. Bakatmu benar-benar menggetarkan dunia. Jika 3 tahun lalu, kamu tidak mengalami bencana penjara itu, entah sejauh apa monster yang kamu jadikan hari ini. Sayangnya, ini pasti kartu trufmu kan? Kamu sudah menggunakan semuanya, tapi hanya bisa melukaiku sedikit. Inilah perbedaan tingkat. Siapa bilang ini kartu trufku? Pedang ke-11. Membelah salju. Apa? Masih ada pedang ke-11? Astaga, sungguh luar biasa. Tunggu. Pedang ke-12. Paman Long, sepertinya kakak sulit melawan Su, cepat selamatkan dia. Jangan buru-buru. Xiao Ling itu petarung tingkat Huahai. Bagaimana mungkin dibunuh oleh orang tingkat Shen Wu 9? Hal seperti itu mustahil terjadi. Bagus. Kakak. Kak. Dia benar-benar membunuh petarung tingkat Huahai. Sungguh luar biasa. Membunuh melampaui tingkat. Dia masih Su Xin yang dulu. Pemuda jenius yang tak terkalahkan. Kamu berani membunuh. Pendamping yang menipu Tuan, bahkan berani mengincar kekuasaan tuannya. Orang seperti itu pantas mati. Kamu membunuh dengan benar. Selama bertahun-tahun, saudara-saudara Shao memanfaatkan kemerosotan keluarga Su, menghina keluarga Su tak terhitung kali. Orang seperti itu pantas dibunuh. Jika Tuan Muda tidak mengeluarkan seluruh tenaganya, maka yang mati adalah Tuan Muda. Xiao Ling itu pendendam. Pasti akan membunuh Tuan Muda jika berkesempatan. Benar, pantas dibunuh. Pantas. Kepala keluarga Su, soal ini, tidakkah kamu memberikan penjelasan? HMPH. Penjelasannya adalah, Xiao Ling kalah dalam keterampilan. Dibunuh oleh anggota keluarga Su di atas ring pertarungan. Ada masalah apa? Kepala keluarga Su, tahukah kamu? Xiao Ling adalah putra Zhao Tianlei. Zhao Tianlei adalah tamu kehormatan keluarga situ. Kamu membiarkan putra sulungmu membunuh putranya. Bagaimana menjelaskannya? Keluarga situ itu adalah keluarga baru yang dihormati Kaisar. Keluarga situ, benar. Ingatkah pertarungan perjanjian 3 tahun lalu? Lawan Tuan Muda waktu itu adalah bakat keluarga situ. Dalam pertarungan itu, siapa yang menang bisa menikahi putri ke-9 dinasti, menjadi menantu kerajaan. Tapi Tuan Muda menghilang hari itu, membuat bakat keluarga situ mendapat keuntungan dengan mudah. Putri ke-9 itu tak lama kemudian juga menghilang tanpa jejak. Tak tahu kemana perginya, putra terbaik keluarga situ gagal menjadi pengawal berkuda. Raja sebagai kompensasi memberikan kepada keluarga situ sumber daya latihan terbaik. Kini keluarga situ perlahan-lahan memiliki kecenderungan menjadi keluarga nomor 1 di kerajaan, bukan lagi keluarga kami Su yang bisa dibandingkan. Aku sarankan kamu, bawa anak baikmu pergi ke keluarga Shao minta maaf. Dengan begitu, keluarga Su mungkin bisa lolos dari bencana pemusnahan. Kalau tidak, Ulang beritahu Xiao Tianlei. Suruh dia bersihkan lehernya, dan keluarga situ di belakangnya. Aku akan sekalian minta pertanggungjawaban mereka. apa katamu? Perkataan Sin Er adalah maksud seluruh keluarga Su. Sekarang, dia adalah pemegang perintah pedang keluarga Su, kata kepala keluarga benar. Maksud Tuan Muda, mewakili semua orang di keluarga Su kami. Keluarga Su sudah tertidur terlalu lama, kami harus bangkit. Benar, dengan Tuan Muda di sini, kami tak takut siapapun. Kalian. Baik, aku ingin lihat. Keluarga Su bisa buat gelombang apa? Kita pergi. Su Xin, kau bunuh kakakku. Ayahku pasti tak akan melepaskanmu, pasti akan bunuh kau. Aku tunggu. Semua bubarlah. Tuan Muda Su. Pantas disebut jagoan nomor 1 kerajaan di masa lalu. Kebangkitan keluarga Su tinggal menunggu waktu. Ujian Tuan Yuan berlebihan. Bakat luar biasa seperti ini, apa dia yang berhasil melewati? Menara 14 tingkat, Jian Yi? Sayangnya dia masih di level Zhenwu, belum mencapai Huahai. Kalau tidak mungkin bisa ikut perburuan kerajaan tahun ini. Nanti bisa mengharumkan nama Kabupaten Yongning, sayangnya tahun ini terlewat. Kalau mau ikut lagi, mungkin harus tunggu 5 tahun lagi. Kepala keluarga Su.
Yuan masih ada urusan dinas, mohon pamit. Sin R. Ayah. Kepala keluarga, Tuan Muda membunuh Zhao Ling memang memuaskan. Tapi juga menimbulkan krisis besar. Zhao Tianlei ini, saat ini sudah mencapai tahap tengah Poksu, seluruh keluarga Su juga. Hanya Anda yang bisa jadi lawannya. Tapi, Zhao Tianlei akhir-akhir ini terus mengerogoti industri keluarga Su kami. Kalau tahu anaknya tewas di arena, dia pasti akan balas dendam gila pada keluarga Su kami. Saat itu mungkin keluarga Su kami bukan lawannya. Ayah, Zhao Tianlei aku yang bunuh. Sin R, kau bisa di level Zhenwu. Melampaui level bunuh Zhao Ling, memang. Bakat luar biasa, tapi Zhao Tianlei itu sudah mencapai tahap tengah Poksu. Kalau diberi beberapa tahun lagi, belum tentu tidak bisa membunuh Zhao Tianlei. Cuma, entah keluarga Su masih punya banyak waktu atau tidak. Iya, beberapa tahun terakhir ini, Zhao Tianlei sejak bergabung dengan keluarga situ, hal pertama yang dilakukannya adalah melahap habis bisnis keluarga Su. Dulunya dia masih malu-malu. Sekarang anaknya mati, mungkin dia akan semakin merajalela. Waktu yang tersisa untuk keluarga Su, mungkin tidak banyak lagi. Sudahlah Sin R, kamu tidak perlu memikirkan banyak hal. Fokus saja pada latihanmu. Urusan ini, biar ayah yang tangani. Terima kasih, Ayah. Ayah sebenarnya punya kemampuan untuk membunuh Zhao Tianlei. Tapi karena alasan tertentu, tidak bisa bertindak. Mungkin, aku bisa membantu Ayah. Ayah, anak pamit undur diri. Anak ini, sembunyinya dalam banget. Sudah bangkitkan darahnya. Tapi sama sekali tidak disebutkan. Mampu membunuh ahli Huahai dengan kekuatan Zhenwu level 9, melampaui batas. Darah selevel ini, minimal puncak darah kelas 2. Cuma, entah kemampuan si anak nakal ini sudah masuk barisan kelas 1 atau belum. Elder Kong, kali ini kita bekerja sama. Harus menghancurkan seluruh keluarga Su. Untuk membalas dendam anakku. Untuk ini, aku rela menyerahkan 50% sumber daya keluarga Su. Kita berdua adalah ahli Poksu. Sementara keluarga Su kecil, selain kepala keluarga Su, yang punya kekuatan Poksu, menghancurkan mereka, semudah membalikkan telapak tangan. Dan juga Su Xin itu harus dihancurkan sampai ke tulangnya, kepalanya dipenggal. Dan ditaruh di depan makam kakak, selama 49 hari. Untuk persembahan. Dia cuma semut yang takut melawan yang master keluarga kami. Tidak perlu ditakuti. Membunuhnya cuma urusan sambil lalu. Yang benar-benar kuinginkan, adalah teknik warisan rahasia keluarga Su. Berani? Siapa yang berani menghalangi jalan? Kamu tahu siapa yang duduk di dalam kereta? Apakah Tuan adalah Zhao Tianlei? Hamba dipercayakan oleh Yang Master Zhao Ling. Untuk menunggu di sini, ada beberapa kata yang ingin kusampaikan. Apakah Ling Er punya pesan sebelum mati? Katakanlah. Yang Master Zhao Ling memberitahu lewat mimpi. Alam baka itu sunyi dan sepi. Harap Tuan Zhao turun bersama Yang Master Zhao King, agar keluarga bisa berkumpul. Kamu berani sekali, berani bicara seperti itu pada Tuan Zhao. Dari mana datangnya orang gila ini? Bunuh dia. Zhenwu level 10? Kamu datang untuk bikin ketawa? Cuma Zhenwu doang. Berani menghadang kami? Kau cari mati ya? Benda tak tahu diri. Tuan Zhao, biar aku yang urusi penjahat ini. Aku sendiri cukup untuk menghabisi dia. Matilah kau, bocah. Bisa cepat nggak sih? Seorang ahli di level Huahai. Bunuh satu semut di level Zhenwu aja lama banget. Jangan-jangan semalam ke lokalisasi kelamaan. Sampai nggak ada tenaga buat bunuh orang? Bahaya. Serang bersama-sama. Teknik terlarang.
Pemusnahan ilahi. Tidak mungkin. Tadi kau masih di level Zhenwu. 10 lapis, kok tiba-tiba langsung tembus ke puncak Huahai? Sesepuh. Salah hitung. Ternyata ada satu lagi ahli Poksu di sini. Tapi sama saja. Malam ini keluarga Zhao pasti punah. Hati-hati. Bocah ini sangat aneh. Cuma semut di level Huahai. Mana mungkin dia bisa tandingan sama aku? Apa? Level Poksu tengah tewas seketika dengan satu tebasan? Sekarang, giliran kalian. Iblis. Cepat lari. Mau lari? Mantra pengunci langit. Mantra ini bisa mengunci wilayah udara di suatu area secara singkat. Ini membuat praktisi di atas level Poksu tidak bisa terbang. Tapi, mantra pengunci langit adalah harta karun menara naga merah. Hanya para jenius langka yang bisa mendapatkannya. Siapa dia sebenarnya? Mantra pengunci langit ini. Dari mana kau dapatkan? Orang yang sebentar lagi mati, nggak usah banyak tanya. Sombong. Kau pikir aku Zhao Tianlei gampang ditindas? Pisau kegilaan. Ayah, siapa kau sebenarnya? Susin? Dia Susin. Apa? Kau si sampah yang membunuh anakku? Tidak mungkin. Waktu kau bunuh anakku, kau baru di level Zhenwu 9 lapis. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat ini langsung tembus ke level akhir Huahai? Kau nggak perlu tahu. Mau lari? Teknik warisan darah murni ternyata ada efek sampingnya. Walau membakar kekuatan darah bisa meningkatkan kekuatan seketika. Selama 50 napas, tapi salah hitung jumlah. Lawan di level Poksu, sampai kelelahan. Tapi untungnya, Zhao Tianlei bisa dihabisi total. Faksi pengikut keluarga Su kehilangan pemimpin. Mulai sekarang. Masa keluarga Su ditindas para pengikut, akhirnya berakhir. Tuan-tuan, tidak baik. Ada masalah besar. Ada apa hingga begitu panik? Semalam, seluruh keluarga Zhao Tianlei dibantai. Lebih dari 20 nyawa, tak ada yang selamat. Apa katamu? Zhao Tianlei mati? Mereka tewas di jalan utama, tak jauh dari kediaman keluarga Su. Dan di TKP, bukan hanya jenazah keluarga Zhao, tapi juga 2 jenazah ahli Poksu. Menurut penyelidikan awal, salah satunya adalah tetua Sikong dari keluarga Sikong. Apa? Tetua Sikong? Bagaimana bisa keluarga situ? Situ Kong juga terlibat? Ini jadi besar. Mungkinkah keluarga Su yang melakukannya? Sepertinya tidak. Coba pikir baik-baik. Zhao Tianlei sendiri sudah ahli Poksu, ditambah Situ Kong. 2 ahli Poksu sekaligus. Bahkan jika aku yang turun tangan, mustahil membunuh keduanya bersamaan. Keluarga Su saat ini tidak punya ahli sehebat itu. Lagi pula, ahli Poksu sekalipun bisa melarikan diri dengan melayang jika kalah. Kedua ahli ini ternyata tak mampu melarikan diri sama sekali. Lawannya pasti sangat luar biasa kuat. Mungkin ahli Nirvana pun tak sanggup. Oh iya, Tuan. Di TKP juga ditemukan jejak penggunaan mantra pelarangan ruang. Pelakunya mungkin menggunakan mantra itu untuk membatasi jalur pelarian. Kedua ahli itu lalu membunuh mereka. Mantra pelarangan ruang. Aku ingat, kemarin, Tuan Jian Yi meminta 1 mantra pelarangan ruang dariku. Tuan, apakah pembunuh keluarga Zhao Tianlei adalah Tuan Jian Yi? Mengapa Jian Yi mau menyerang Zhao Tianlei? Musuh keluarga Zhao adalah keluarga Su. Mungkinkah
Jian Yi adalah orang keluarga Su? Bersiap-siap, kita segera kunjungi kediaman keluarga Su. Tuan muda, Anda terluka. Aku akan panggilkan tabib. Hongshan. Tidak usah. Warisan darah tertinggi membolehkan. Kekuatanku melonjak satu level besar dalam waktu singkat. Cuma efek sampingnya juga besar. Setelah membunuh 2 ahli Posu tadi malam, aku butuh waktu semalaman penuh untuk pulih. Sepertinya, ini hanya bisa dipakai sebagai upaya terakhir. Ada apa kau cari aku? Kepala keluarga menyuruhku memanggilmu ke aula utama. Sepertinya ada urusan mendesak. Xin Er, cepat. Ayah, Tuan Yuan. Aku panggil kalian karena Tuan Yuan ingin mengundang kalian untuk berburu kekaisaran 3 hari lagi. Berburu kekaisaran? Benar, ketiganya adalah bakat muda dari Kabupaten Yongning. 3 hari lagi akan ada perburuan, itu adalah pesta besar bagi semua bakat muda kekaisaran Tianyan, dan di akhir acara, pertarungan perburuan kekaisaran akan disaksikan oleh perwakilan Istana Tianyan. Istana Tianyan. Istana Tianyan yang bisa langsung ke dunia atas? Benar. Istana Tianyan, itu benar-benar tempat suci untuk kultivasi. Sudah diwariskan lebih dari 1000 tahun. Setiap anggota di dalamnya adalah yang terbaik. Jika ada kesempatan terpilih oleh mereka. Siapa bakat nomor 1 keluarga, Su mungkin belum pasti. Kenapa pahlawan muda tidak mau ikut? Sekarang aku yakin, Tuan muda keluarga Su adalah Tuan Jian Yi yang misterius itu. Dia yang berhasil melewati Menara Sunlong lantai 14. Jika bisa mewakili Kabupaten Yongning di perburuan kekaisaran, pasti akan membuat Yongning bersinar, apapun biayanya. Harus membuat Tuan Jian Yi ikut perburuan ini. Pahlawan muda, kalau ada syarat, bisa diajukan. Menara Naga Merah akan penuhi semua kebutuhanmu, tentu saja. Termasuk kebutuhan 2 pahlawan muda ini. Tuan Yuan, aku hanya punya satu pertanyaan. Silakan tanya, pahlawan muda. Bakat dari keluarga situ ini, apakah dia akan ikut? Tentu saja, si Tuyu dari keluarga situ adalah bakat nomor 1 kekaisaran setelah pahlawan Susin. Tentu tidak akan absen dari perburuan ini. Sepertinya pahlawan Susin masih memikirkan kejadian 3 tahun lalu yang disebut kabur tanpa bertarung. Hanya saja si Tuyu itu sekarang sudah menjadi yang terkuat di antara generasi muda seluruh kekaisaran Tianyan. Apakah pahlawan Susin masih bisa jadi lawannya? Sudahlah. Yang penting Tuan Jian Yi setuju, itu sudah bagus. Baiklah kalau begitu. Kalian bersiap-siap, besok ikut aku berangkat ke tempat seleksi kekaisaran. Terima kasih, Yuan masih ada urusan, pamit dulu. Kalian, antar Tuan. Baik. Xin Er, untuk perburuan kekaisaran ini, kamu pergi saja. Krisis di rumah sudah selesai, tadi Tuan Yuan bilang padaku. Zhao Tianlei sudah mati. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak terkejut? Tahu soal ini? Ayah, aku juga baru tahu. Sekarang belum bisa beritahu ayah. Zhao Tianlei dibunuh olehku. Sungguh terlalu sulit dipercaya. Dan selain Supervisor Yuan, seharusnya tidak ada yang mencurigai saya. Lagi pula, tidak ada yang percaya bahwa seorang True Martial Realm bisa membunuh 2 ahli Break Void Realm. Sedangkan Supervisor Yuan ini, dari sikapnya hari ini, tampaknya ingin membantu menyembunyikan hal ini dengan sengaja. Jadi, tidak perlu khawatir. Meski tidak tahu siapa ahli yang membantu keluarga Su kami menyingkirkan ancaman besar ini, tapi ini adalah kabar baik bagi keluarga Su kami. Hanya saja, yang mati bersama Zhao Tianlei ini ada juga seorang tetua keluarga situ. Sekarang keluarga situ sedang di puncak, mungkin mereka akan memanfaatkan ini untuk menyerang keluarga Su kami. Ternyata ahli Break Void Realm lainnya tadi malam adalah orang keluarga situ. Ayah tidak perlu khawatir, keluarga situ ini hanya memanfaatkan kesulitan keluarga Su kami. Dalam perburuan kekaisaran kali ini, saya akan membuat mereka tahu posisinya. Ternyata ada sebanyak ini orangnya. Ini baru seleksi tingkat provinsi di Yunyou saja. Yunyou membawahi 126 kabupaten dan seluruh kekaisaran Tianyan. Memiliki 36 provinsi. Perburuan kekaisaran kali ini
Mungkin akan diikuti oleh sekitar 100.000 orang. Banyak sekali yang ikut. Entah Tuan Jiani ada datang ke tempat ini tidak ya? Susin, nanti saat seleksi dimulai, kamu jangan naik ke atas. Kenapa? Apa kamu tidak tahu syarat minimal perburuan kekaisaran? Adalah awal si Transformation Realm. Yuning, kamu dan saya baru-baru ini berhasil melakukan terobosan besar. Masuk ke si Transformation Realm. Sedangkan tuan besar keluarga Su kita ini masih di True Martial Realm tingkat 10. Ada aturan seperti itu? Tapi Asin dipilih langsung oleh Senior Yuan, pasti ada alasannya. Jangan-jangan kamu pikir Tuan Yuan yang mengundangnya? Bukan karena kita berdua berhasil masuk si Transformation Realm, jadi dia ikut numpang saja. Susin, jangan-jangan kamu pikir karena di pertarungan perebutan pedang, kamu beruntung mengalahkan Shaoling, lalu kamu sudah jadi jenius? Hanya di tempat ini, orang yang benar-benar menonjol baru bisa disebut jenius sejati. Jadi, jangan terlalu berharap. Kamu nanti jangan naik ke atas biar tidak mempermalukan keluarga Su kami. Apalagi mempermalukan seluruh Kabupaten Yongning. Su Qinghong, jangan lupa. Sekarang Asin adalah pemegang perintah keluarga Su. Baiklah. Semoga pemegang perintah keluarga Su nanti tidak terlalu mempermalukan diri. Setelah lolos seleksi awal, aku harus merebut kembali pedang perintah keluarga Su. Itu seharusnya memang milikku. Lihat saja. Ini bukan keluarga Su dari Kabupaten Yongning kami. Kupikir keluarga Su sudah tidak bisa mengirim siapapun lagi untuk mengikuti perburuan kamu. Siapa orang ini? Orang yang bisa membuat Su Qinghong tidak berani membantah. Tidak banyak terlihat. Dua pangeran muda dari keluarga Kang, Kabupaten Tianshui sebelah, sebelumnya pernah berselisih dengan keluarga Su, tapi mereka memandang rendah keluarga Su juga wajar. Toh mereka berdua sudah memasuki tingkat Huahai sejak lama. Terutama kakak sulung Kang Jing, bahkan dijuluki jenius nomor 1 Kabupaten Tianshui. Sekarang mungkin sudah berkekuatan pertengahan Huahai. Keluarga Su mengirim 2 orang yang baru saja memasuki tingkat Huahai. Untuk mengikuti perburuan saja sudah keterlaluan. Mengapa? Masih membawa seorang pria tampan tingkat Zhenwu. Ternyata dia ya, benar-benar tingkat Zhenwu. Dia salah tempatkan, tingkat Zhenwu mau ikut-ikutan apa? Persyaratan minimum mengikuti seleksi adalah tingkat awal Huahai. Tidak punya tingkat Huahai, berani ikut perburuan kekaisaran. Ini sungguh menggelikan. Iya, benar-benar menggelikan. Gimana lagi, siapa suruh dia adalah pangeran muda keluarga Su kami. Harus diberi keringanan juga kan? Pangeran muda keluarga Su. Kamu adalah pangeran muda keluarga Su yang 3 tahun lalu bertarung melawan jenius keluarga situ. Tapi malah kabur tanpa bertarung ya. Ternyata dia, aku ingat, bukankah dia dijebloskan kaisar ke penjara larangan sihir, oh sudah dibebaskan. Pria tampan macam ini, berani juga ikut perburuan kekaisaran. Keluarga Su ini, benar-benar tidak malu ya, Kabupaten Yongning ini. Kok bisa merosot sampai begini, sampai-sampai memilih orang tingkat Zhenwu, belum pernah dengar sebelumnya. Susin, kamu tahu betapa memalukannya dirimu sekarang. Kamu tidak hanya mempermalukan keluarga Su, tapi juga seluruh Kabupaten Yongning. Sudah kubilang padamu. Nanti keluarga Su akan bangga padaku. Seluruh Kabupaten Yongning akan bangga padaku. Anak ini belum sadar ya, omong besar apa saja berani diucapkan. Jangan-jangan dia masih mengira seperti 3 tahun lalu. Mengira dirinya masih jenius nomor 1 di dunia seperti dulu. Memalukan. Semua orang. Tenang-tenang, saya umumkan, seleksi awal perburuan Yunzhou sekarang resmi dimulai. Baik, sebelum itu saya perlu konfirmasi, apakah para bakat terpilih di sini memiliki token tingkat bumi dari Menara Sunlong? Token tingkat bumi? Apa itu? Token tingkat bumi bukanlah barang biasa. Mana mungkin kami punya? Bagaimana? Tidak ada yang punya? Para bakat yang memiliki token tingkat bumi bisa langsung lolos seleksi awal. Langsung naik ke babak berikutnya. Ini terlalu tidak adil. Kenapa yang punya token ini bisa langsung masuk babak berikutnya? Ini jelas kecurangan. Kamu tahu apa artinya memiliki token tingkat bumi? Artinya, dia berhasil melewati lantai 13 Menara Sunlong. Dengan kemampuan seperti itu, apa masih perlu ikut seleksi awal? Tentu saja tidak.
Di seluruh 36 provinsi Kekaisaran Tianyan, berapa orang yang bisa melewati lantai 13 Menara Sunlong? Sayangnya, saya cuma sampai lantai 12, dapat token tingkat Chuan. Tidak apa-apa. Saya yakin dengan kemampuanmu, tes selanjutnya. Seharusnya bukan masalah. Apa benar di seluruh 26 kabupaten provinsi Yun, tidak ada satupun yang memiliki token tingkat bumi? Siapa yang punya token? Tidak ada juga? Tentu ada. Su Qinghong, jangan-jangan kamu mau bilang kamu punya token tingkat bumi? Tentu bukan. Tapi saya tahu, di sini ada yang punya token tingkat bumi. Itu orang dari kabupaten kami, Yongning, keluarga Su kalian. Sudah jatuh sampai mengirim kakak sejati tingkat Wu untuk ikut perguruan. Masih ada bakat terpilih seperti itu? Kang Jing, jangan lancang. Tuan Jianyi dari kabupaten kami, Yongning, hanya dengan 1 orang dan 1 pedang, berhasil melewati lantai 14 Menara Sunlong. Apa? Lantai 14? Benar atau tidak? Saya juga pernah dengar hal ini, sebulan yang lalu. Ada seorang pemuda jenius yang berhasil melewati lantai 14. Dia orang Yongning. Hanya saja orang ini sepertinya hanya muncul sekali. Tidak tahu juga. Apakah dia akan datang hari ini? Pengin banget lihat wajah aslinya. Apakah Tuan Jianyi ada di sini? Mohon tunjukkan diri. Untuk mengharumkan nama Kabupaten Yongning kami. Tuan Jianyi. Apakah Tuan Jianyi ada di sini? Mohon Tuan Jianyi tunjukkan diri. Jianyi. Jangan-jangan Tuan Jianyi hari ini tidak datang ikut perburuan? Menurutku, Jianyi yang katanya itu cuma pengecut saja. Kamu, kalau memang tidak ada yang punya token ini, ya. Tunggu. Token tingkat bumi, aku punya. Apa katamu? Kamu punya token tingkat bumi? Bual saja tidak pakai modal. Hanya di level Zenwu, jangan bicara soal menembus. Lantai 13 Menara Sunlong. Lantai 10 aja kamu nggak bakal bisa lewatin. Kamu sadar nggak kamu ngomong apa? Malu-maluin aja belum cukup? Asif, jangan sembarangan ngomong. Token roh tingkat bumi itu hanya dimiliki oleh bakat top level. Ada catatannya di pavilion merah. Kalau asal-asalan pura-pura punya, bisa-bisa dituntut. Tenang aja, Ning Jie. Udah ku bilang, aku punya token roh tingkat bumi. Ini token tingkat bumi. Ini nggak mungkin deh. Cuma cowok Zenwu biasa. Kok bisa punya token tingkat bumi yang langka banget di seluruh Yunzhou? Nggak mungkin. Token ini pasti palsu. Ini memang token tingkat bumi. Baru pertama kali aku lihat token tingkat bumi. Betul. Ini memang token tingkat bumi yang dikeluarkan pavilion merah. Astaga, astaga, astaga. Dia benar punya token tingkat bumi. Dia, gimana caranya dapat? Iya nih. Bukannya katanya di seluruh Yunzhou cuma Tuan Jian yang bisa dapetin token tingkat bumi? Mungkinkah Susin ini? Aku tahu. Token ini udah kadaluarsa. Udah kadaluarsa. Token tingkat bumi ada yang kadaluarsa? Kok bisa? Aku juga belum pernah dengar soal ini. Tapi, seorang Zenwu bawa keluar token tingkat bumi, emang susah dipercaya. Masuk akal. Su Qinghong, atas dasar apa kamu bilang token ini kadaluarsa? Apa semua pada lupa? 5 tahun lalu, dia, muda besar keluarga Su ini, mengklaim punya bakat nomor 1 di dunia. Dengan keunggulan luar biasa. Di usia 15 tahun, sudah menembus lantai 13 Menara Sunlong. Kalau dia nggak bilang, aku juga lupa. Muda keluarga Su ini memang bakat terhebat di Kekaisaran Tianyan. Aku juga ingat, peristiwa ini menggemparkan seluruh Jiuzhou. Semua orang tahu, di usia 15 tahun, dia sudah menyelesaikan prestasi yang sulit dicapai orang biasa seumur hidup. Semua orang pikir, dia menembus lantai 15. Cuma masalah waktu. Cuma, dia kabur di saat-saat terakhir. Kalau gitu, masalah token yang dikatakan Su Qinghong ini belum tentu bohong juga. Soalnya, 3 tahun lalu, Susin memang menciptakan keajaiban. Sayangnya, dia dikurung di penjara anti sihir selama 3 tahun. Sekarang dia sudah jadi orang tak berguna, masa dia mau naik jabatan cuma mengandalkan kejayaan masa lalu? Iya, betul juga. Benar, kata-katanya tepat. Ternyata token asin itu token dari 5 tahun lalu. Aku pikir. Kukira kenapa kamu berani datang bersama kami hari ini. Rupanya kamu mau cari jalan pintas dengan cara ini. Tadi kan kamu sibuk cari pemegang token di mana-mana. Kenapa pas aku keluarin, kamu malah yang paling gak puas? Kamu pantas? Yang aku cari itu orang yang berhasil menaklukkan menara naga 14 lantai. Tuan Jianyi, lagi pula. Kalau orang level Zenwu seperti kamu lolos ke babak berikutnya, bukannya itu mempermalukan seluruh Yunzhou? Benar, dia benar. Jangan biarkan orang seperti ini lolos. Babak berikutnya kita harus hadapi bakat-bakat muda dari berbagai daerah. Kalau Yunzhou ngasih orang seperti ini masuk babak berikutnya, bukannya seluruh muka Yunzhou jadi hilang? Jangan sampai dibuka pintu belakang seperti ini. Nggak boleh, nggak bisa, sama sekali nggak boleh.
Sama sekali nggak boleh. Bagaimanapun juga, ini adalah kejayaan Asin di masa lalu. Kenapa dia nggak boleh mencoba? Kamu sendiri bilang itu masa lalu. Dia juga dulu bakat nomor 1 di kerajaan. Tapi sekarang dia masih begitu? Tuan, orang ini mau pakai barang 5 tahun lalu. Untuk menipu. Tolong buka mata. Jangan sampai perburuan kali ini jadi bahan tertawaan. Token ini memang dibuat dari bahan terbaru. Bukan barang 5 tahun lalu. Tapi pemuda ini memang level Senwu. Gimana dia bisa dapat token ini? Karena semua ada keberatan, maka saya akan sementara menyimpan token ini. Peserta ini akan ikut seleksi babak penyisihan bersama peserta lainnya. Mereka cuma iri sama orang lain. Tenang, Ning. Meski diperiksa, aku nggak takut. Susin, aku sekarang benar-benar iri sama kepercayaan dirimu. Dengan levelmu, apa yang bisa kamu andalkan untuk melawan begitu banyak bakat muda? Kamu mending pergi aja, biar nggak mempermalukan keluarga Su dan Kabupaten Yongning. Kamu, Baiklah, kompetisi sekarang resmi dimulai. Ini ternyata Genta Kacau Sian. Genta Kacau Sian buat apa? Kamu nggak tahu Genta Kacau Sian? Ini pusaka turun-temurun kerajaan Tianyan. Katanya peninggalan leluhur yang jadi Sian. Barang yang ditinggalkan. Ah iya, aku pernah dengar katanya. Genta ajaib ini lahir dari kekacauan. Memiliki kemampuan persepsi yang luar biasa. Bisa merasakan bakat semua orang, hanya orang jenius sejati yang bisa membuatnya berbunyi. Semua peserta, masukkan energi spiritual ke dalam genta ajaib. Jika gentanya berbunyi, berarti lolos. Jika tidak berbunyi, berarti gugur. Siapa yang mau duluan? Aku duluan. Selanjutnya gantian aku. Biarkan aku saja yang maju. Ini juga nggak bisa, ini bahkan lebih buruk dariku. Kenapa genta ini nggak bunyi? Apa kita semua nggak memenuhi standar? Ini terlalu ketat. Tadinya kupikir aku punya bakat loh. Rupanya aku terlalu berharap. Apa di seluruh Yunzhou tidak ada bakat jenius yang bisa membuat genta ajaib berbunyi? Aku yang maju. Astaga, keluarga Su memang pantas disebut yang terbaik di generasi muda. Bakatnya benar-benar luar biasa. Hebat sekali, tak kusangka. Orang pertama yang bisa membuat genta ajaib berbunyi. Ternyata berasal dari Yongning County, keluarga Su. Bunyi lagi, keluarga Su ternyata punya. Dua jenius yang bisa membuat genta berbunyi, memang keluarga besar yang punya dasar kuat ya. Lihat-lihat, badan gentanya masih bersinar. Cahaya emasnya belum padam, berarti masih ada satu bunyi lagi. Ternyata berbunyi 2 kali, terlihat bakat Nona Su. Lebih hebat dari Su Qinghong. Aku sangka bakat Su Yuning ternyata lebih tinggi dariku, padahal dulu dia bukan lawanku. Apa karena, setelah mendapat bimbingan Tuan Jianyi, dia bisa membuat terobosan seperti ini? Tuan Jianyi benar-benar orang yang membawa keberuntungan bagiku. Sayangnya hari ini dia tidak datang ke lokasi. Hei si Kang, bukannya kamu meremehkan keluarga Su? Meremehkan Yongning County? Keluarga Su kami 3 kali bunyi genta. Masih ada yang mau kamu katakan? HMPH, cuma 3 kali bunyi genta saja, itu pun dari 2 orang. Total 3 kali bunyi, nggak tahu apa yang bisa dibanggakan. Begini saja, bagaimana kalau kita bertaruh? Kamu mau bertaruh apa? Sederhana. Kalau keluarga Kang bunyi gentanya lebih banyak dari keluarga Su, orang-orang keluarga Su harus berlutut di depan orang-orang keluarga Kang. Sujud. Apa? Apa keluarga Su nggak berani? Oh, kalau nggak berani bertaruh, bilang saja, toh keluarga Su. Tradisinya memang penakut. Baik, taruhan ini keluarga Su terima. Su Qinghong, kamu gila. Aku sudah gila, kau tidak lihat? Mereka sudah menginjak-injak kepala kita. Kau juga mau jadi pengecut? Jangan bandingkan diri kalian dengan mereka, karena kalian tidak akan bisa menang.
Diam, kalau bukan karena kau, lelaki ini. Keluarga Su kami tidak akan diremehkan orang. Keluarga Kang, taruhan ini kami terima. Aku ingin lihat, bagaimana kau bisa mengalahkan keluarga Su hari ini. Keluarga Su kami punya 3 bunyi lonceng. Belum tentu kalah. Baik. Aku suka sikap keluarga Su yang percaya diri buta begini. Kalau begitu, biar aku buat kalian kalah dengan sepenuh hati. Memang kakak tertua. Bakat kakak tertua, mana mungkin tidak membunyikan lonceng? Dari mana kepercayaan diri kalian berani melawan keluarga Kang? Jangan buru-buru, ini baru 1 bunyi. Keluarga kami punya sampai 3 bunyi. Ternyata kakak tertua keluarga Kang juga punya bakat 2 bunyi lonceng. Kalau adik kedua keluarga Kang bunyi lagi, mereka seri. Ini gimana hitungnya? Iya, gimana? Tunggu, lihat. Cahaya emas belum hilang. Jangan-jangan ada bunyi lonceng ketiga? 3 bunyi lonceng dalam tahun-tahun ini yang kulihat. Hitung dengan jari saja. Tuan muda keluarga Kang ini memang masa depannya tak terbatas. Mereka sudah 3 bunyi. Kita akan kalah. Sekarang cuma bisa bertaruh Kang Xuan, bakatnya tidak cukup bunyikan lonceng. Dengan begitu, kedua keluarga kita seri. Sepertinya harus buat keluarga Su kecewa. Ini apa? 4 bunyi? Ini tidak mungkin. Tidak salah dengarkan? Kakak ketua keluarga Kang sampai bikin lonceng dewa. Berbunyi 4 kali berturut-turut. Ini bakat seberapa luar biasanya? 4 bunyi lonceng. Bakatnya sudah sangat luar biasa. Di seluruh kekaisaran Tianyan juga sulit cari orang seperti ini. Tak disangka di Yunzhou ada orang jenius seperti ini. Cuma bakat kakak tertuaku saja sudah mengalahkan kalian berdua. Jenius keluarga Su yang disebut-sebut itu? Iya, aku bahkan tidak perlu turun tangan. Sekarang, keluarga Su bisa berlutut pada keluarga Kang. Buktikan pada semua orang bahwa keluarga Su selamanya akan diinjak-injak oleh keluarga Kang. Lutut. Diam saja apa? Cepat berlutut. Kalian keluarga Su. Jangan-jangan mau mengelak lagi, tidak menepati janji? Lucu sekali. Lutut. Baik. Aku berlutut. Keluarga Su tidak akan berlutut pada siapapun. Kenapa? Kau masih mau ingkar janji di depan umum? Taruhan belum selesai. Keluarga Su masih ada aku. Kau, lelaki yang bahkan belum mencapai tahap Wahai Jing. Orang ini masih belum puas main jadi jenius? Udah kayak gini masih aja maksa diri. Level sampai ke lautan transformasi aja belum capai. Kayaknya lonceng dewa juga males bunyi deh. Berani-beraninya keluar bikin malu, Susin. Yang, lu pikir keluarga Su kita belum cukup malu ya? Kali ini, yang nyeret keluarga Su ke tepi jurang. Itu kan? Lu, Susin, lu yakin bisa? Tenang aja, ninja. Gue bakal lihat siapa. Ninjek-injek keluarga Su. Yang harus berlutut, itu mereka. gak ada reaksi. Lihat tuh, malah lebih jelek dari gue. Turun sana. Gue ngarep apaan sih? Orang level Shen Wu aja mau dapat bunyi lonceng, mimpi kali. Sekarang, keluarga Su udah harus nyerahkan? Ngasih cowok. Naik buang-buang waktu. Susin aja gak bisa. Apa? Wajah keluarga Su hari ini beneran bakal kita rusak? Gue denger bener kan? Lonceng dewa, bunyi 3 kali berturut-turut. Gak, lu gak salah denger. Lonceng dewa emang bunyi 3 kali. Ini gak masuk akal banget. Iya, di kerajaan Tianyan. Jenius nomor 1 sekarang, si Tuyu. 3 bunyi pertamanya juga berturut-turut. Akhirnya, si Tuyu bikin lonceng dewa bunyi 6 kali. Ini gak mungkin lah. Dia cuma level Shen Wu. Mana bisa dibandingin sama jenius itu? Jangan lupa, jenius nomor 1 dulu itu juga Susin. Dan dulu, bakatnya harusnya sebanding sama si Tuyu. Cuma gak nyangka. Dia dikurung di penjara penghalang iblis 3 tahun. Keluar bakatnya masih segitu. Bang, gimana? Bunyi lonceng mereka udah hampir ngalahin keluarga Kang kita. Gak nyangka cowok ini masih punya bakat segitu. Santai. Baru ngalahin 2 bunyi doang. Pakai bakat lu. Masih ada kesempatan balik. Lihat, sinar emasnya udah pudar. Waduh, bakatnya ya cuma segitu. Dibandingin sama jenius itu, masih jauh banget. Iya. Jenius itu kan nomor 1 generasi muda kerajaan. Dia bandingin apaan? Tapi bisa dapat 3 bunyi lonceng di level Shen Wu. Emang pantas dia jenius nomor 1 dulu. Apalagi, dia udah bantu keluarga Su balikin keadaan. Susin, kenapa lu tiap kali selalu beruntung? Bisa jadi penyelamat keluarga Su?
Ini. Apa? Bunyi 3 kali lagi berturut-turut? Astaga, ini gak mungkin. Ini udah bunyi 6 kali lonceng dewa. Bakatnya nyampein jenius situ Yutuh. Bahkan 3 bunyi terakhir dari situ Tianjiao pun berbunyi secara berurutan. Susin malah membuat 3 bunyi beruntun sebanyak 2 kali berturut-turut. Apakah bakatnya lebih kuat daripada situ Tianjiao? Kakak, apa aku harus membuat lonceng dewa berbunyi 5 kali? Untuk menyelamatkan keluarga Kang? Ini mustahil. Dia jelas orang pria, tapi bisa membuat lonceng dewa berbunyi 6 kali. Kakak, dia belum berhenti. Lonceng dewa berbunyi 9 kali. Baginda, terburu-buru seperti apa ini? Suara apa di luar? Baginda, lonceng dewa berbunyi 9 kali. Apa? Lonceng dewa, 9 kali. Benar, 9 kali. Kekaisaran Tian Yan saya ternyata melahirkan jenius yang menggegerkan dunia seperti ini. Mungkinkah anggota keluarga situ itu tingkatannya semakin meningkat? Baginda, jenius itu berasal dari Prefektur Yun. Prefektur Yun. Keluarga Su berada di Kabupaten Yongning, Prefektur Yun. Mungkinkah jenius ini adalah lonceng dewa berbunyi 9 kali? Ini adalah sesuatu yang bahkan leluhur kekaisaran tidak pernah lakukan. Mungkinkah Susin adalah satu-satunya jenius dalam sejarah kekaisaran? Apakah aku bisa menyaksikan kelahiran jenius seperti ini? Kali ini tidak sia-sia datang. Apa? Mungkinkah bahkan lonceng Dewa Haus pun tidak tahan menanggung? Bakat Susin? Dia sebenarnya monster macam apa? Susin, kau sekali lagi menyelamatkan keluarga Su. Sudah kukatakan, aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak-injak keluarga Su. Sekarang, saatnya menghitung dengan beberapa orang. Saatnya menepati janji, kan? Aku tidak akan bersujud. Aku, putra kedua keluarga Kang yang terhormat, kenapa harus memberi? Pria tingkat Senwu ini, kau tahu dan bersujud? Bagaimana? Sekarang kalian mau ingkar janji? Aku, siapa bilang keluarga Kang kalah? Adikku belum tampil. Mungkin bakat adikku lebih kuat darimu. Kalian benar-benar ingkar janji. Sekalipun bakat adikmu lebih kuat, mana bisa menandingi Susin? Kalau tidak percaya, keluarkan lagi lonceng Dewa Haus. Biar adikku uji. Kamu? Lonceng Dewa hancur karena tidak tahan menanggung. Kekuatan Tuan Dasu, jadi mana mungkin bisa mengeluarkan lonceng Dewa Haus lagi? Keluarga kalian. Setidaknya keluarga top terkemuka di seluruh prefektur Yun. Kok dididik jadi orang yang tidak menepati janji? Tidak takut mempermalukan nama keluarga Kang? Hari ini, sekalipun ikat janji di depan semua orang, tidak akan bersujud kau pada anak ini. Jika tidak, muka keluarga Kang akan semakin hancur Susin. Anggap saja kita seri. Kita berdua mewakili Yun Shou yang masuk babak berikutnya. Jangan sampai bertengkar. Di babak selanjutnya, tunjukkan kehebatan masing-masing. Ayo pergi. Berdiri. Masih ada urusan? Jika kalian tidak menepati janji, aku jamin kalian tidak akan lolos ke babak berikutnya. Susin, kau benar-benar merasa penting. Aku akui. Kau memang berbakat, tapi jangan lupa. Kau hanya di level Zenwu, sedangkan aku sudah mencapai Huahai Tengah. Jarak kekuatan kita bagaikan jurang. Sepertinya, kau ingin aku bantu tepati janji itu. Bocah, hari ini aku ingin lihat bagaimana kau buat aku berlutut. Berlutut. Kak, kakiku mati rasa. Kakiku patah, Kak. Kau. Apa yang kau lakukan pada kami? Mulai hari ini, kalian kehilangan kemampuan berjalan. Jadi, perburuan kali ini, kalian juga jangan ikut. Apa katamu? Kakiku benar-benar mati rasa, Kak. Susin. Berani sekali kau berbuat seperti ini, tidak takut balas dendam keluarga Kang? Aku beri kalian kesempatan, tapi kalian sendiri tidak hargai. Salahkan diri kalian sendiri. Kau. Sekarang, bisakah aku masuk babak berikutnya? Tentu. Yang Master Su dan keluarga yang Master Su bisa langsung lolos ke babak berikutnya. Babak selanjutnya akan diadakan di Gunung Lingtai. Apa? Gunung Lingtai? Apa itu Gunung Lingtai? Kau tidak tahu Gunung Lingtai? Itu tempat suci Istana Tianyan, penuh dengan energi spiritual. Tersebar berbagai bahan langka dan hewan langka. Meski berbahaya, tapi itu adalah tempat terbaik untuk meningkatkan level para jagoan yang lolos kali ini. Di Gunung Lingtai, meski tidak dapat peringkat baik, tapi ada kesempatan cepat naik level. Hadiahnya ternyata sangat besar. Sial, aku tidak lolos seleksi kedua. Berlangsung selama sebulan. Selama itu, bahan langka yang didapat atau membunuh seekor hewan langka bisa dapat poin. Banyaknya poin tergantung kesulitan. Akhirnya, 10 jagoan teratas bisa langsung lolos ke seleksi final. Di Gunung Lingtai, seharusnya bisa cepat tingkatkan levelku. Hanya saja tidak tahu apakah dalam pertandingan ini bisa bertemu si Tuyul. Hutang 3 tahun lalu. Saatnya dilunasi. Kepala keluarga yang Master sudah masuk Gunung Lingtai.
Selama sebulan. Hari ini adalah hari penentuan. Hari-hari 10 anak muda terhebat di Kekaisaran Tianyan. Meski Gunung Lingtai penuh energi spiritual, tapi bahaya juga ada. Entah mereka bisa keluar dengan selamat. Paman, lihat. Mereka keluar. Kak sepupu, kakak senior. Paman, Bagus. Gunung Lingtai memang tempat yang bagus. Sebulan lalu, baru masuk ke tahap Wahai. Sekarang, sudah puncak Wahai. Tinggal selangkah lagi. Bisa masuk ke tahap Poksu. Hei, King Hong, Yuning ini. Sudah hampir masuk ke tahap Poksu. Kok kamu masih di tahap awal Wahai? Ini. Aku. dia? Hari pertama masuk Gunung Lingtai. Udah mau pisah sama aku sama Susin. Nekat buktikan diri sendiri, hasilnya hari kedua. Langsung dikurung orang, baru dibebasin kemarin. Su Yuning. Dasar memalukan. Mubazir banget waktu latihan yang bagus. Oh iya. Sin Er kok nggak pulang bareng kalian? Paman belum tahu? Susin dia berhasil masuk 30 besar. Apa? Kamu bilang Sin Er berhasil masuk 30 besar. Sekarang 30 besar itu masih di dalam lagi hitung poin. Susin berpeluang besar masuk 10 besar. Astaga, itu kan 30 besar Sekekaisaran Tianyan. Untuk generasi muda, konon perburuan kekaisaran ini. Seluruh wilayah Kekaisaran Tianyan, 36 provinsi ribuan kabupaten. Hampir 100.000 bakat muda ikut. Tuan muda bisa tembus 30 besar. Ini benar-benar momen membanggakan keluarga. Keluarga Su. Akhirnya nggak perlu buktiin diri ke orang lain. Keluarga kita bukan sampah. Tuan muda kita adalah bakat terhebat. Kan ku bilang, Sin Er pasti bisa. Iya. Keluarga Su yang dulu begitu perkasa, kapan? Sampai terpuruk begini? Dulu di masa kejayaan, keluarga Su begitu sombong. Siapa ini? Nggak dianggap sama sekali. Kok sekarang? Cuma anak didik masuk 30 besar, udah heboh kayak gini? Benar-benar zaman berubah, ya. Si Tu Feng. Kamu mengejek keluarga Su? Keluarga situ yang terhormat. Sebagai keluarga terkuat pertama di Kekaisaran, mana mungkin turun kelas? Mengejek orang kecil kelas 2 kayak kamu. Kamu. Si Tu Feng, kamu cuma ngandelin punya. Anak yang hebat aja. Aku percaya Sin Er, beri waktu, pasti bisa. Tidak akan kalah dimanapun dibandingkan dengan jagoan dari keluarga situ. Oh, yang kamu maksud bukanlah 3 tahun lalu, yang lari ketakutan melihat keberanian anakku. Bukan? Kamu. Su Baichen, ada kesalahpahaman di sini. Aku harus meluruskannya untukmu. Anakmu. Mungkin selamanya takkan bisa menyamai langkah anakku. Apa maksudmu? Kau mungkin belum tahu. Hari ini adalah hari di mana dinasti Tianyan memilih 10 jagoan terhebat. 3 hari lagi, perawan suci Istana Tianyan akan memilih 5 yang paling berbakat. Dari 10 jagoan itu, untuk masuk Istana Tianyan, diajari ilmu dewa. Menurutmu, anakmu bisa terpilih? Apa? Istana Tianyan benar-benar akan menerima murid? Itu tempat suci para dewa. Siapapun yang diterima sebagai murid Istana Tianyan, berarti hampir mencapai status dewa. Sekarang, anakku adalah jagoan nomor 1 di Istana Tianyan. Dengan bakatnya, hampir pasti mendapat satu tempat masuk Istana Tianyan. Saat itu, anakku akan belajar ilmu dewa, bahkan bisa menjadi dewa dan terbang ke langit. Anakmu, Susin, mungkin jauh tertinggal. Sampah dari keluarga Su, jangan bicara tentang akhirnya terpilih oleh perawan suci Istana Tianyan, bahkan untuk masuk 10 jagoan terhebat. Dinasti Tianyan saja mungkin tidak bisa. Bisa masuk 30 besar. Sudah batas maksimalnya. Kepala keluarga, ini adalah kuota masuk Istana Tianyan. Jika pangeran muda bisa masuk, maka keluarga Su benar-benar akan melahirkan seorang dewa. Yuning, terakhir kali kamu melihat Sin Er, seberapa kuat dia? Terakhir kali aku berpisah dengan Susin, yaitu kemarin. Dia sama sepertiku, mencapai puncak Huahai. Hanya puncak Huahai? Ingin bersaing masuk 10 jagoan terhebat kerajaan? Lucu. Mungkin masuk 30 besar saja, sudah keberuntungan besar baginya. Pangeran muda kami, sebelum masuk Gunung Lingtai, dia masih di tingkat ke-10 Zhenwu. Setelah sebulan berlatih, sudah mencapai puncak Huahai. Apalagi yang bisa kalian ejek? Kalian, keluarga Su, sungguh suka bermimpi. Buka mata kalian lihat. Mereka yang tersingkir, tidak masuk 30 besar. Bahkan ada yang sudah memasuki tingkat awal Liansu. Apalagi 30 besar. Hanya tingkat Huahai.
Dengan apa bersaing dengan mereka? Su Baichen. Biar ku beritahu, anakku di babak kedua seleksi sudah memasuki tingkat awal Poksu. Apa? Poksu? Si Tu Yu memang pantas disebut jagoan nomor 1 saat ini. Bakatnya sungguh mengerikan. Setelah ditempa sebulan ini, entah tingkatannya sudah meningkat sampai sejauh mana. Sin Er, benarkah bisa bersaing dengan monster seperti itu? 10 bakat terbaik dinasti Tianyan telah terpilih. Inilah daftar 10 bakat terbaik, akhirnya keluar juga. Menurutmu bisa nggak sih, yang master kita masuk 10 besar? Kalau 3 tahun lalu, yang master pasti yang terbaik. Bakat nomor 1. Tapi sekarang, susah ditebak. Yang master sudah menyanyikan 3 tahun, bisa sampai sejauh ini. Sudah luar biasa. Kalaupun nggak masuk, ya nggak apa-apa. Dia nggak perlu membuktikan apapun ke siapapun. Peringkat pertama dalam perburuan ini adalah Poksu akhir. Si Tu Yu. Apa? Poksu akhir? Aku nggak salah dengarkan? Nggak salah. Iya, Poksu akhir. Bakat legendaris dari keluarga situ. Memang luar biasa ya. Poksu akhir. Itu tinggal selangkah lagi menuju Nirvana, seorang venerable. Bakatnya benar-benar di luar nalar. Memang benar aura Poksu akhir. Kekuatan anak ini bahkan melebihi aku. Bagus, Yuer. Kau tidak mengecewakanku. Bakat yang begitu luar biasa, Istana Tianyan pasti akan menerimamu sebagai murid. Anak pasti tidak akan mengecewakan harapan keluarga. Bagus. Peringkat kedua adalah Poksu Tengah, Tusan. Peringkat ketiga adalah Poksu Tengah, Duan Yunfeng. Peringkat keempat adalah, aduh, nggak ada harapan lagi. 10 bakat teratas ini, semuanya adalah monster Poksu Tengah. Bahkan nggak ada satupun pejuang Poksu awal. Situ dari keluarga itu sudah mencapai Poksu akhir dengan level yang master. Kayaknya susah masuk 10 besar. Peserta terakhir yang lolos adalah Poksu. Apa? Bukan Poksu? Dia Huahai akhir. Susin. Apa? Peringkat ke-10 malah Huahai Jing? Aku nggak salah dengarkan? Gimana caranya Huahai Jing bisa masuk 10 besar? Dia bisa masuk peringkat 10. Lebih mengejutkan daripada situ, si bakat Poksu akhir. Kamu yakin peringkat ke-10 dia? Cuma Huahai Jing. Kok bisa masuk 10 besar? Tuan Situ, hamba tidak salah lihat. Peringkat ke-10, memang pemuda. Bernama Susin ini. Astaga. Yang master benar-benar berhasil. Huahai Jing berhasil menonjol di antara pemuda-pemuda dinasti. Masuk dalam 10 bakat terbaik. Luar biasa. Aku nggak mimpi kan? Sin Er, kau benar-benar membuat ayah sangat terkejut. Ayah, aku bilang, aku tidak akan mempermalukan keluarga. Cuma peringkat ke-10 saja, Su Baichen. Jangan senang dulu. Ingat, 3 hari lagi adalah seleksi Istana Tianyan. Nanti, anakmu harus berdoa sendiri. Ayo, pergi. Tunggu. Si Tu Yu, pertempuran 3 tahun lalu ini harus diselesaikan, bukan? Apa aku tidak salah dengar? Puncak Huahai menantang akhir Posu? Dia gila ya? Jarak tingkat antara keduanya bagai jurang. Situ Tianxiao, satu jarinya saja bisa menghancurkan Huahai. Dia berani bicara seperti itu pada Situ Tianxiao? Susin, kau cuma pecundang di tanganku. 3 tahun lalu, kau tak layak dibandingkan denganku. Apalagi hari ini. 3 tahun lalu, yang beruntung adalah kau. Membiarkanmu hidup dengan nama baikku selama 3 tahun. Sekarang aku akan ambil kembali semua. Ingat, yang bukan milikmu takkan bisa kau rebut. Susin, jangan kira karena kau masuk 10 besar, aku akan takut padamu. Jika aku jadi kau, aku takkan begitu percaya diri, tapi cari cara mundur. Karena jika 3 hari lagi kita bertemu, aku takkan biarkan kau hidup turun dari ring. Kebetulan, aku juga berpikir begitu. Sudah, Yuer, tak perlu banyak bicara dengan orang seperti ini. Setelah perburuan ini selesai, seluruh keluarga Su harus bayar harganya. Su Baichen, kuharap 3 hari lagi kau datang ke tempat itu. Aku ingin kau lihat anakku menghancurkan anakmu dengan mudah. Baik, kita lihat saja nanti. Baik, kita pergi.
Subaichen si sampah itu. Dia sombong apa? Berani bilang anak sampahnya. Bisa menang melawan anakku? Ayah, jangan marah pada orang seperti itu. Dulu Susin tak berani lawan aku. Sekarang jarak antara kita semakin lebar. Tapi anak ini memang aneh. Hari ini sudah kuselidiki. Ingat sebulan lalu, lonceng dewa berbunyi 9 kali? Yang diuji adalah anak keluarga Su ini, Bahkan kau hanya membuatnya berbunyi 6 kali. Bakat apa yang dia punya? Ayah, kau terlalu khawatir. Apa ayah lupa, setelah menguji dia, lonceng dewa itu pecah? Jelas loncengnya yang bermasalah. Orang pengecut. Bisa punya bakat apa? Aku bisa hancurkan dia dengan sekali lambaian tangan. Baik, kalau begitu, aku akan menyuap petugas undian 3 hari lagi, agar Susin satu grup denganmu. Di depan semua orang. Bunuh dia. Saat itulah, keluarga Su akan benar-benar jatuh. Serahkan padaku, ayah. Seiring naiknya tingkat, kekuatan darah keturunan tertinggi terbakar. Bisa membuatku sejenak mencapai kekuatan di tahap akhir Poksu. Pertarungan dengan si Tuyu, aku tak perlu khawatir lagi. Ayah. Sin sepertinya tebakan ayah benar. Kau benar-benar membangkitkan kekuatan darah. Ini juga hari pertarungan terakhir 3 tahun lalu. Alasanmu tidak datang saat itu. Ayah, maafkan aku karena 3 tahun lalu, aku menyembunyikan sesuatu darimu. Karena saat itu aku hanya punya kekuatan di level ke-10 Senwu. Kalau orang lain tahu identitasku sebagai pembangkit darah, mungkin akan membawa bencana tak terduga bagi seluruh keluarga Su. Jadi aku memilih untuk menyembunyikannya. Sin kau benar. Hanya saja selama 3 tahun ini, kau sudah menderita. Sudah kuduga, anakku berbakat luar biasa, mana mungkin takut bertarung. Ternyata anakku adalah pembangkit darah. Sin pembangkit darah ini sangat langka, bahkan darah kelas 3. Seluruh kerajaan, mungkin hanya sedikit orang. Darah kelas 2, hanya para tua-tua di kerajaan yang bisa memilikinya. Darah kelas 1, apalagi seluruh kerajaan Tianyan. Orang yang bisa membangkitkan darah ini, pasti terkenal. Sin darah kelas berapa yang kau bangkitkan? Seharusnya tidak di bawah kelas 2 kan? Ayah, kalau aku bilang, darah yang dibangkitkan anakmu adalah darah tertinggi yang belum pernah ada, ayah pasti terkejut. Tapi, sebelum aku naik ke tingkat Poksu, lebih baik jangan beritahu ayah dulu, agar tidak ada masalah. Baik, Sin turnamen seleksi kali ini, kau harus beri ayah dan keluarga Su kejayaan. Ayah tenang, aku akan ambil kembali yang hilang dariku. Dan yang hilang dari keluarga Su. Bagus. Wah, ini bukan keluarga Su yang merosot 3 tahun lalu? Kenapa mereka diundang ke perayaan berburu juga? Kau tidak tahu, anak mereka yang baru keluar penjara ternyata dapat peringkat 10 besar berburu 3 tahun lalu. Yang kabur tanpa bertarung, dia bisa dapat peringkat juga. Siapapun tidak berguna yang bersinar hari ini. Pasti bakat terhebat pertama kita, si Tuyu. Ayah sudah atur. Kau lawan Susin. Poksu lawan Huahai, bunuh dia cepat. Aku tidak akan mengecewakan ayah. Baik. Kaisar tiba, Putri Suci tiba. Hidup Kaisar, hidup selamanya. Bangun. Terima kasih Kaisar. Putri Suci Istana Tianyan, ternyata putri ke-9. Benar-benar dia. 3 tahun lalu pertarungan calon suami, Kaisar lama tidak menikahkan putrinya. Malah memberi keluarga situ banyak sumber daya latihan sebagai kompensasi. Ternyata karena putri ke-9 terpilih oleh Istana Tianyan. Menjadi saintes, jika aku bisa masuk ke Istana Tianyan, pasti bisa melanjutkan hubungan dengan putri ke-9.
Di bawah ini, siapa bakat yang membuat lonceng suci berbunyi 9 kali? Kaisar, itu dia. Dia, Susin. Kau yakin orang yang membuat lonceng suci berbunyi 9 kali itu dia? Iya, Kaisar. Benar Susin. Susin ini. Sudah 3 tahun di penjara penindasan sihir, seharusnya. Sudah tidak punya masa depan lagi, bagaimana dia bisa membuat lonceng suci berbunyi 9 kali? Ini bahkan bakat dari keluarga situ pun, tidak bisa melakukannya. Yang mulia, Susin tidak hanya membuat lonceng suci berbunyi 9 kali, dia juga masuk ke dalam 10 bakat terbaik kerajaan. Dan satu-satunya di antara 10 bakat terbaik yang masih di tahap huahai. Aku pikir dia sudah menjadi orang yang benar-benar tidak berguna. Tak disangka, tak disangka, tak disangka. Masih bisa tampil begitu menakjubkan. Lagi pula, dia dulu adalah bakat nomor 1 kerajaan, juga orang muda. Yang paling dihargai oleh ayahanda, meski menyanyiakan 3 tahun. Bakatnya tidak bisa dihapus. Itu juga benar, sayangnya, dia memang tidak bisa diandalkan. Dalam pertempuran 3 tahun lalu, kalau dia tidak lari ketakutan. Mungkin dia sudah menjadi menantuku, Qin Cheng. Aku ingat dulu kau cukup mengaguminya. Ayahanda, apa yang kau katakan? Setelah dia lari ketakutan 3 tahun lalu, aku bisa melihat. Kau jelas tidak ingin menikah dengan orang dari keluarga situ itu. Untungnya kau membangunkan kekuatan darah, dilihat oleh Istana Tianyan. Dijadikan saintes, kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana menolak perjodohan ini, sekarang Susin ini. Dengan tubuh cacatnya, bangkit kembali. Memang keras kepala juga, mungkin. Aku akan menikahkan dia denganmu. Ayahanda. Baiklah, baiklah, aku tidak akan bilang lagi. Meski Susin adalah orang paling menakjubkan yang kulihat dalam 3 tahun ini, tapi sejak dia lari dari pertempuran, semua ilusiku tentangnya benar-benar hilang. Apalagi, aku juga sudah membangunkan kekuatan darah menjadi saintes Istana Tianyan. Susin di mataku hanyalah orang biasa. Status kami berbeda jauh. Baik, mulai. Seleksi babak ketiga perburuan kerajaan resmi dimulai. Tunggu. Orang Jepang, mereka mau apa? Berani. Ini adalah upacara perburuan kerajaan Tianyan. Kalian tidak diundang, berani masuk paksa? Saya hanya mendengar. Kerajaan Tianyan baru saja memilih 10 bakat terbaik. Saya mewakili negara kecil Jepang, ingin melihat-lihat wajah para bakat terbaik. Tanya, siapa bakat terbaik yang nomor 1? Saya sendiri. Oh, tak salah jadi bakat terbaik di kekaisaran ini. Memang luar biasa. Yuer, hati-hati. Orang ini punya kekuatan nirwana. Apa? Dia masih muda. Sudah punya kekuatan nirwana? Berani. Orang Jepang. Kalian mau apa? Kamu. Yuer, astaga. Orang Jepang ini hebat sekali. Tadi dia bisa menekan situ bakat terbaik. Dia jelas serang diam-diam, situ bakat terbaik begitu kuat. Mana mungkin kalah sama dia? Ih, orang Jepang, muka tebal banget. Kaisar Tianyan, maaf ya. Kami cuma mau tanding sama bakat terbaik. Ternyata, bakat terbaik ini memang sesuai reputasinya. Kami dengar, sebentar lagi akan dipilih 5 pemenang. Kami mau minta tempat nonton. Kekaisaran Tianyan punya wibawa besar. Jangan diremehkan kelompok kecil. Kasih mereka kursi. Kekaisaran Tianyan memang sudah merosot. Bakat terbaik ternyata cuma tampang doang.
Entah bakat lain kemampuannya gimana. Perburuan kekaisaran babak ketiga, mulai. Chang Kun lawan Duan Yunfeng. Chang Feng lawan Li Si. Si Tuyu lawan Su Xin. Kak Tang, lawanmu ternyata si Tuyu. Si Tuyu ini, dari dulu sudah bermusuhan sama Susin. Nanti, jangan-jangan dia bakal bunuh. Kepala keluarga, kalau susah, kita mundur aja. Kita gak boleh bikin calon penerumnya dalam bahaya. Aku nunggu hari ini, nunggu sekarang. Kenapa mau mundur? Calon penerima ini, sudah, apa mau kejadian dulu? Terulang lagi, pertarungan ini. Seharusnya terjadi 3 tahun lalu, cuma tertunda sampai sekarang. Aku percaya Sin Er gak akan bikin kita kecewa. Bakat kekaisaran Tianyan, cuma segini, Miyamoto. Mereka semua bukan lawanmu. Pertandingan berikutnya, si Tuyu lawan Su Xin. Yang ini kayaknya bedanya jauh banget. Bocah keluarga Su ini, entah gimana caranya, bisa masuk 10 besar. Aku taruh 500 emas, situ bakat terbaik. 5 jurus bisa kalahin dia. Aku taruh 1000 emas. 3 jurus langsung selesai. Kekaisaran Tianyan. Lombanya seru juga, yang satu tingkat laut. Bisa lawan yang tingkat Fold. Miyamoto. Kamu tertarik sama praktisi tingkat laut. Dia kuat. Yang satu adalah bakat terbaik 3 tahun lalu. Yang satu lagi adalah bakat terbaik saat ini. Pertarungan yang dijanjikan 3 tahun lalu akhirnya terjadi. Menurutmu siapa yang akan menang? Si Tuyu, tidak ada yang perlu dianalisis. Perbedaan level terlalu besar. Hanya bakatnya tidak cukup. Kecuali apa? Kecuali dia seperti aku, juga seorang yang darahnya terbangun. Tapi meski aku punya kekuatan darah terbangun, tetap tak bisa mengalahkan lawan dengan level jauh lebih tinggi. Jadi, tidak ada solusi. Su Xin pasti kalah. Su Xin, ingat 3 tahun lalu? Kau takut padaku dan menolak bertarung. Bahkan melepas kesempatan jadi menantu raja. Mungkin 3 tahun di penjara ini membuatmu lebih dewasa, setidaknya tak lagi pengecut. Tapi aku tak menyangka, nyalimu terlalu besar. Perbedaan kekuatan kita begitu jauh. Kau berani naik panggung. Jika aku jadi kau, tak akan memilih ini. Su Xin, kau tahu. Selama ini, aku terus menerima cibiran. Meski kau di penjara, banyak orang masih menganggap kemenanganku tidak adil. Mereka pikir, aku tak layak disebut bakat terbaik kekaisaran Tianyan. Kukira tak akan ada kesempatan lagi melawanmu. Jadi aku terus latih, akhirnya. Lebih banyak orang akui kekuatanku. Hari ini tepat. Aku akan bunuh kau untuk buktikan jalanku. Mulai sekarang, aku akan jadi pahlawan tanpa celah, hingga mencapai puncak. Su Xin, kenapa kau diam? Kau bisu? 1 pedang. Apa katamu? Kubunuh kau cuma butuh 1 pedang. Apa? Kau bunuh aku cuma 1 pedang? Dia benar-benar sombong. Dia tak sadar perbedaan dirinya dengan bakat terbaik kita, situ. Berani-beraninya dia bicara begitu. Tak tahu malu. Selesaikan cepat, hindari masalah. Su Xin, aku akan gunakan serangan terkuatku untuk menghancurkanmu jadi debu.
Astaga. Bakat terbaik situ, dia bisa kendalikan petir. Menguasai petir, itu hanya bisa dilakukan oleh yang mencapai nirvana. Apa kekuatan situ sekarang setara dengan leluhur nirvana? Kekuatan petirnya hebat. Paman, gimana ini? Susin bisa hadapi? Hanya Sin-Er sendiri yang bisa atasi. Bakat si tuyul ini memang luar biasa. Di tahap ini sudah bisa mengendalikan petir. Bahkan memiliki kekuatan sehebat ini. Ini jarang terjadi. Susin dalam bahaya. Jangan-jangan Susin mati? Susin, matilah bersama Kilin. Jangan. Ini tidak mungkin. Satu tebasan pedang. Astaga, Susin benar-benar mengalahkan si tuyul dalam sekejap. Apa mataku tidak salah lihat? Dia benar-benar menepati janjinya. Hanya dengan satu tebasan pedang, Gong Benjun. Firasatmu ternyata benar. Dia memang sangat kuat. Tidak mungkin. Jurus pedang apa yang kau gunakan? Ilmu ciptaanku sendiri. Satu pedang menguasai langit. Dia ternyata menciptakan ilmunya sendiri. Ini hanya bisa dilakukan leluhur yang telah naik tingkat. Dia yang masih di tahap wahai sudah bisa melakukannya. Susin ini pastilah monster. Ternyata perbedaan antara kita sangat besar. Sekarang, sudah siapkan pesan terakhirmu? Susin, tahan pedangmu. Susin, kau dan si Tuyu adalah bakat terhebat di dinasti Dayan kami. Jika salah satu dari kalian celaka, itu kerugian bagi dinasti kami. Aku mohon kau berbelas kasihan. Paduka, 3 tahun lalu. Kamu tidak seperti ini terhadapku. Kamu Sebenarnya, aku memang tidak perlu membunuhnya. Aku hanya ingin membuktikan bahwa 3 tahun lalu, aku tidak takut bertarung. sepertinya 3 tahun lalu, bakat dari keluarga Su yang tidak muncul. Pasti ada penyebabnya. Dengan bakat luar biasa Susin seperti ini, mungkin bakat situ 3 tahun lalu tidak ada apa-apanya di hadapannya. Mengapa harus takut bertarung? Pasti ada alasan lain. Kalau 3 tahun lalu dia yakin bisa mengalahkan si tuyul, mengapa dia tidak muncul? Mungkin. Hari ini, 5 pemenang akan masuk ke Istana Tianyan. Menjadi murid Istana Tianyan. Mulai besok, ikuti Santa perempuan masuk ke Istana Tianyan. Tunggu dulu. Kompetisi belum selesai. Mengapa buru-buru umumkan hasil? Seleksi ini sudah berakhir. Kamu seharusnya melihat dengan jelas tadi. Tidak. Kami orang Jepang belum bertindak. Bagaimana bisa dibilang kompetisi sudah selesai? Sai Teng, apa maksudmu? Sudah lama terdengar, Istana Tianyan di Kekaisaran Tianyan menempati pusat leluhur dan tanah kebangkitan naga kerajaan. Di dalamnya terdapat banyak metode untuk menjadi dewa. Jadi, kami orang Jepang juga ingin ikut meramaikan. Dan Miyamoto-san adalah petarung terkuat generasi muda Jepang. Dia pantas menjadi anggota Istana Tianyan. Beraninya kau. Jepang hanyalah negara kecil, berani-beraninya ingin masuk Istana Tianyanku. Mimpi di siang bolong. Tempat suci Tianyan yang mulia ini. Kapan pernah menerima orang asing biadab? Sungguh sangat konyol. Orang Jepang, pulanglah ke pulau Jepangmu. Kekaisaran Tianyan kami. Bukan tempatmu untuk berulah. Sungguh mubazir. Tempat suci yang begitu indah ini, hanya bisa menerima orang Tianyan yang biasa-biasa saja. Apa katamu? Kekaisaran Tianyanku kaya akan pahlawan dan tanah subur. Mana bisa dihina oleh Jepang kecilmu? Tikus Jepang. Bilang orang kerajaan kami biasa-biasa saja? Menurutku, 10 jenius andalan Kekaisaran Tianyan kalian pun biasa saja. Bahkan jenius terhebat kalian kalah oleh seorang praktisi biasa di tahap wahai. Tampaknya,
Kekaisaran Tianyan. Sama seperti jenius-jenius kalian. Tampak kuat di luar tapi lemah di dalam. Orang Jepang terlalu lancang, sama sekali tidak menghormati istana Tianyanku. Hancurkan mereka, lempar ke laut untuk makanan ikan. Beraninya. Kira Tianyanku tidak ada orang? Kalau kalian tidak takut, kenapa tidak mengizinkan orang Jepang ikut pertandingan ini? Bahkan sampah seperti kalian bisa masuk istana Tianyan. Kenapa Miyamoto-san tidak bisa? Bagaimana kalau begini? Biarkan Miyamoto-san bertarung dengan mereka. Kalau Miyamoto-san menang, jika Miyamoto-san menang, izinkan Miyamoto-san ikut masuk ke tempat suci kekaisaran Tianyan kalian. Bagaimana? Zhai Teng, kalau kalian kalah, aku akan membuatmu membayar kata-katamu barusan. Kami akan menerima kekalahan. Miyamoto-san. Yang mulia, biar aku yang menghajarnya. Pasti serahkan padaku. Aku sudah lama tidak suka dengan mereka berdua. Aku pasti pukuli mereka sampai cacat. Jangan rebut. Biarkan aku hadapi dia dulu. Waktunya sudah larut. Kalian serang bersama. Apa? Kau? Apa? Orang Jepang berani tantang semua jenius kami? Sungguh keterlaluan. Ini adalah pilihan terbaik dari 100.000 pemuda berbakat kami. Orang Jepang yang terlalu sombong. Benar-benar cari mati. Tidak sesederhana itu, kata Shin Er. Orang Jepang ini sangat menakutkan. Zhai Teng, muridmu ingin menantang semua jagoan di kerajaanku. Wah, sombong sekali. Tidak ada cara lain. Kebiasaan Gongben memang seperti itu. Dia suka menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Jangan khawatir, Yang Mulia. Biarkan saja mereka menyerang sekaligus. Sungguh arogan. Kalau begitu, jangan salahkan kami Tianyan mengeroyok. Serang bersama. Semoga nanti semua jagoan jangan kasihan. Pukuli sampai mukanya babak belur. Biar mereka pulang ke Donging dengan malu. Tidak mungkin. Itu semua ahli Poksu tingkat menengah. Dia malah menghempaskan mereka dengan satu tangan. Jangan-jangan dia ahli Poksu tingkat akhir? Monster apa ini? Yang Mulia, Gongben sudah berhasil mengalahkan semua jagoan ahli. Selanjutnya, Gongben bisa masuk bersama ke tempat suci Tianyan. Ini, Yang Mulia, sebagai penguasa kerajaan, kata-katamu harus dipegang. Apakah janji yang baru saja diucapkan akan diingkari di depan seluruh dunia? Apakah Tianyangong, tempat kerajaan, benar-benar akan dimasuki orang Donging? Tidak pantas. Mau membuat dinasti Tianyan jadi bahan tertawaan? Siapa bilang jagoan kita kalah? Dia jelas belum bertarung tadi. Betul. Susin adalah jagoan nomor 1 kita. Dia mengalahkan jagoan situ. Kau hanya menang jika kalahkan jagoan Su. Baru menang. Susin, serahkan padamu. Asal kau halangi penjahat ini di luar Tianyangong, aku hadiahkan kemewahan seumur hidup. Yang Mulia, hamba tidak bisa mengalahkannya. Dia langsung menyerah? Susin, kau kan jagoan nomor 1 kerajaan kita. Mewakili muka kerajaan kita. Kacau sekali. Susin, kau tahu apa yang kau ucapkan? Takut sebelum bertarung? Lapor, Yang Mulia, hamba hanya jujur. Dengan levelku sekarang, memang tidak bisa mengalahkannya. Tadi kau tebas si Tuyu dengan satu pedang. Semua lihat langsung. Apakah level penjahat ini lebih kuat dari si Tuyu? Ya, levelnya berkali-kali lipat lebih kuat dari si Tuyu. Apa? Lebih kuat berkali-kali lipat dari jagoan situ? Jagoan situ kan sudah Poksu tingkat akhir. Jangan-jangan dia sudah mencapai level Nirwana? Tidak mungkin. Level Nirwana hanya bisa dicapai oleh leluhur ribuan tahun. Seluruh dinasti Tianyan. Tidak ada satupun level Nirwana. Donging kecil ini. Bagaimana mungkin ada seorang yang mencapai tingkat Nirwana? Pasti Susin takut bertarung. Dia hanya mengarang-arang saja. Ya, benar. Pasti itu cuma karangan. Susin, kalau kau tak berani, aku yang maju. Perawan suci maju. Kita masih punya perawan suci. Putri ke-9 dan karyanya sebagai perawan suci. Kekuatannya pasti tak perlu diragukan. Kekaisaran Tianyan kita terselamatkan. Bukannya katanya dia sudah mengalahkan semua jagoan kita? Bahkan jika Gongben menang, kenapa sekarang masih mengikut sertakan perawan suci? Walau aku perawan suci kekaisaran Tianyan, aku tetap
Putri ke-9 Kekaisaran Tianyan tentu termasuk jagoan Kekaisaran Tianyan. Apa yang salah dengan itu? Baiklah, kalau kau ingin mati, jangan salahkan aku. Gongben, karena perawan suci ini ingin merasakan kehebatanmu, maka tunjukkan padanya dengan baik. Kau tak perlu bertarung. Kau bukan lawannya. Susin, kau begitu pengecut. Tonton saja dari sini, seperti 3 tahun lalu. Jadi pengecut, saksikan bagaimana aku membawa kehormatan bagi Kekaisaran Tianyan. Istana Tianyan kita takkan menerima orang asing barbar. Perawan suci, aku ingin bertaruh denganmu. Bertaruh apa? Jika aku kalah mulai hari ini, aku akan mengatur semua orang Jepang takkan menginjakkan kaki di benua Tianyan setapak pun. Jika kau menang, Aku hanya ingin kekuatan perawan suci MU. Apa itu? Itu adalah tanda khusus perawan suci Tianyan. Menyimpan hasil latihan biasa dalam tanda di dahi. Saat lompatan terakhir, menggabungkan buah pencerahan di dahi. Akhirnya terbang dan menjadi dewa. jangan harap. Ternyata perawan suci Kekaisaran Tianyan begitu pengecut? Sekarang aku bukan hanya putri Kekaisaran Tianyan, tapi juga perawan suci Istana Tianyan. Tak boleh kehilangan muka di depan semua orang. Aku adalah yang terbangun. Orang ini pasti bukan lawanku. Baik, aku terima taruhanmu. Ayo mulai. Astaga, aura ini, puncak key breaking, layak disebut perawan suci Istana Tianyan kita. Masih perawan suci, tidak seperti Susin ini. Matilah. Susin benar, dia benar-benar tingkat nirvana. Nirvana di usia muda? Ini menakutkan. Tidak mungkin. Tingkat nirvana butuh ratusan tahun latihan. Bagaimana bisa mencapai tingkat seperti ini? Bagaimana caramu melakukannya? Mungkin. Dia sebenarnya bukan pemuda. Apa maksudmu? Jika aku ingat dengan benar, di Jepang ada ilmu hitam. Bernama ganti jiwa. Sesuai namanya, mencuri jiwa. Mengambil alih tubuh orang lain dan menjadikannya milik sendiri. Dengan begitu, tubuh seperti apapun bisa didapat. Tadi orang itu memanggilmu Gongben-kun. Jika aku ingat dengan benar, 1200 tahun lalu. Di Jepang muncul pembunuh terkenal bernama Gongbenwu. Sepertinya itu adalah Tuan, bukan? Benar. 1000 tahun? Jadi monster ini sudah hidup 1000 tahun? Tidak heran dia bisa mencapai tingkat nirvana. Ternyata monster tua berusia ribuan tahun. Tak kusangka Kekaisaran Dayan punya orang seberpengetahuan ini. Kau benar, aku ini Gongbenwu dari 1200 tahun lalu. Kali ini, aku akan masuk ke Istana Tianyan untuk mencari jalan menjadi dewa. Jangan harap. Saintes, kau bukan lawannya. Tapi aku punya cara. Cara apa? Berikan kekuatan Saintes MU padaku, aku yang akan mengalahkannya. Asalkan aku bisa mencapai tingkat Oksu, darah keturunanku akan menjadi sangat kuat, ditambah perubahan ilahi pedang. Belum tentu kalah melawan tingkat nirvana. Bajingan. Kenapa kau pukul aku? Susin, kupikir kau pria terhormat. Tak kusangka kau malah memanfaatkan situasi. Bukankah ini satu-satunya cara? Kalau tidak memberikannya padaku, mau berikan padanya? Aneh, kan cuma pinjam kekuatan Saintes. Kenapa wanita ini jadi malu-malu gini? Aku belum kalah. Astaga, kok rasanya aura Saintes ini masuk tingkat nirvana? Benar, ini bukan hayalanku kan? Kali ini kau yang kalah. Siapa bilang aku kalah? Kau punya kekuatan darah, aku juga punya. Astaga, tadi aura nirvananya baru tahap 1, sekarang sudah meledak ke tahap 2 nirvana. Ini karena darah keturunan tingkat 1 ya? Siapa yang bisa mengalahkan orang Jepang sekarang? Apa kita benar-benar kalah? Felicia, berikan kekuatan Saintes MU sekarang. Mungkin masih ada cara. Ikut aku. Bukannya mau memberikan kekuatan Saintes? Bawa aku ke sini buat apa? Kau ngapain? Bukankah kau ingin kekuatan dewiku? Iya, tapi apa yang kau lakukan? Di saat seperti ini, kau pura-pura apa? Aku pura-pura.
Aku pura-pura apa? Apa kau tidak tahu, satu-satunya cara mendapatkan kekuatan dewiku adalah dengan melakukan praktik ganda bersamaku? Apa? Praktik ganda? Aku benar-benar tidak tahu. Pantas saja, tadi aku bilang. Kenapa si Yakin Cheng marah sekali? Ternyata, dia mengira aku mau mengambil kesempatan. Aku bicara, kau mau atau tidak? Mau. Susin, larilah menyelamatkan diri. Aku takkan biarkan iblis-iblis itu masuk ke istana Tianyan. Dia bisa membunuh kapan saja. Akhirnya mencapai Pok Sujing. Hari ini iblis itu pasti kubunuh. Meski dia yang terbangun darahnya, bahkan aku bukan lawannya. Apalagi kau yang baru masuk Pok Sujing. Kau pasti bukan lawannya. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Tentu saja pergi membunuh iblis. Lindungi. Bunuh. Yang menghalangi, mati. Kami jelas bukan lawannya. Semoga Sin Er jangan kembali lagi. Astaga, aura pertarungannya sudah mencapai 5 langkah nirwana. Bagaimana kau mendapatkan kekuatan ini? Tak perlu kau tahu. Yang penting kau akan mati. Kau mau membunuhku? Hidup 1200 tahun, sudah cukup lama. Aku masih ingin mencapai keabadian. Aku ingin hidup abadi. Kau takkan jadi abadi, dan kau takkan hidup. Baiklah. Sin Er, tadi, itu kekuatan darahmu? Kekuatan darah sekuat itu bukan hal yang bisa dilakukan tingkat 1. Mungkinkah Susi membangkitkan darah yang belum pernah ada sejak dahulu kala? Darah tertinggi? Qin Cheng, Guru, aku di sini. murid yang kusuruh kau cari, sudah ketemu? Pintu dunia Dewata Milenium terbuka, bawa dia cepat kembali. Pintu dunia dewata? Berarti kita bisa masuk ke dunia dewata? Susin, ikut aku kembali ke istana Tianyan. Ayah, kakak Ning. Sin Er, pergilah. Jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Lah, aku bagian kelima. Buka badanku.